Xian tiba-tiba terbangun dengan sakit kepala yang membelah, seolah kepalanya dipenuhi timah dan sangat berat. Ini adalah gua batu yang gelap. Gua itu seukuran lapangan basket. Ada tumpukan tulang di lantai batu. Selusin mayat baru dengan pakaian aneh berserakan di sampingnya jangan terlihat mati. Di sinilah, atau Kepulauan Bahamas di Karibia. Xian adalah seorang fanatik olahraga ekstrim yang hampir obsesif. Pada usia 27 tahun, ibunya meninggal pada usia dini. Ayahnya mengumpulkan kekayaan sepanjang hidupnya, tetapi meninggal karena kanker di masa jayanya hidupnya yang tidak bisa dia sia-siakan. Apa yang dicari orang lain sepanjang hidup mereka, dia memilikinya di ujung jarinya dan memilikinya sejak awal. Pemuda hebat ada di sana, tetapi dia tidak dapat menemukan tujuannya. Perasaan kaya tetapi tidak ada arah ini membuatnya tertekan sepanjang waktu. Baru setelah ia mengenal olahraga ekstrim pada usia 17 tahun, ia merasa hidup tiba-tiba menjadi menarik. Karena ia memiliki kekayaan yang sangat besar di tangannya, ia mampu melakukan apapun yang diinginkannya dalam olahraga itu orang biasa tidak dapat berpartisipasi. Olahraga ekstrim yang gila seperti panjat tebing dengan tangan bebas, bungee jumping buaya, terjun payung, skateboard gunung berapi, lompat tebing, underchair skating, telah menjadi kesenangan terbesarnya. Ia menikmati serunya garis tipis antara hidup dan mati yang membuat darah seseorang mendidih dan tercekik. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah mencoba semua olahraga ekstrim paling gila dan paling berbahaya satu persatu, berlari kemanapun yang berbahaya dan menuntut. 10 tahun olahraga ekstrim telah membuat Xian sangat sehat secara fisik. Ratusan pengalaman mendekati kematian telah membuat sarafnya sangat ulet. Eksplorasi lubang biru di Kepulauan Bahamas di Karibia adalah tantangan ekstrim terakhirnya. Beberapa lubang biru ini kedalamannya bisa mencapai ratusan meter, dan ada pula yang rumit seperti labirin. Jika pergerakannya sedikit lebih besar, lumpur di dasarnya lubang akan naik, tidak peduli seberapa terang lampu yang Anda pakai, Anda tidak dapat melihat arah sama sekali. Oleh karena itu, betapapun kuatnya seorang ahli selam, dia harus mengikat kawat baja sebelum melompat ke dalam lubang biru. Ini adalah garis hidup bagi penjelajah lubang biru. Ujung kawat berarti akhir dari penyelaman. Jika terus berenang ke depan berarti bunuh diri, karena tidak ada yang bisa berenang keluar dari labirin tanpa bantuan tali. Menurut statistik dari Departemen Maritim Bahama, rata-rata 20 penyelam ekstrim meninggal di Blue Hole setiap tahunnya, dan kebanyakan dari mereka meninggal karena tersesat. Dalam petualangan ekstrim paling berbahaya di dunia, Xian dengan sukarela membuang kawat yang dikenal sebagai tali penyelamat, melanjutkan petualangan gila yang sama saja dengan bunuh diri, dan akhirnya tersesat di lubang biru misterius. Di lubang biru, tersesat berarti kematian. Xian berbaring terkulai di tanah berbatu yang dingin, melihat pemandangan sekitarnya dengan bantuan cahaya aneh yang berkedip-kedip di dinding batu, dan merasa sepertinya ada beberapa kenangan yang terfragmentasi di benaknya yang bukan miliknya. Itu kenangan Xian yang lain. Nama pria itu sama dengan namanya, dan dia baru berusia 17 tahun. Dia adalah seorang arkeolog yang rajin, dan dia terobsesi untuk menyelidiki berbagai reruntuhan kuno. Karena peta kuno yang sudah usang, dia mengalami kesulitan selama 6 bulan beberapa penjaga keluarga. Baru saja datang ke sini. Xian mengerutkan kening dan berdiri perlahan, merasa lemah dan lemah. Saat berikutnya, Xian menyadari bahwa tubuh ini bukan miliknya, tetapi Xian lain, yang baru berusia 17 tahun. Warnanya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba tercengang karena terkejut. Benar saja, saya telah mati di lubang biru. Tidak, saya jelas masih hidup, tetapi masih hidup dengan cara yang luar biasa. Melalui ingatan terpisah Xian yang lain, dia tahu bahwa tempat ini disebut benua Senen. Tidak ada peradaban teknologi di sini, perang terus terjadi, dan pejuang merajalela. Di sini, banyak orang yang diberkahi dan menunjukkan bakat misterius tidak lama setelah mereka dilahirkan. Ada orang yang terlahir dengan kekuatan petir di tubuhnya, ada yang bisa mengendalikan tanaman, ada yang bisa berkelana dengan bebas di bumi, dan ada pula yang terlahir dengan perasaan magis. Kekuatan tersebut dapat berkomunikasi dengan pikiran monster dan binatang, dan ada juga orang yang memiliki kekuatan es di tubuhnya. Segala jenis bakat itu aneh dan misterius. Hampir semua orang berbakat ini akan menjadi pejuang, dan bakat mereka disebut roh bela diri. Hampir semua roh bela diri adalah bawaan, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang dapat diperoleh melalui suatu jenis petualangan. Kemungkinannya sangat kecil sehingga dapat diabaikan, karena para pejuang percaya bahwa roh bela diri adalah dewa yang diberikan kepada mereka. Tidak semua pejuang dapat memiliki semangat bela diri. Sebaliknya, sebagian besar pejuang tidak memiliki semangat bela diri. Orang biasa dapat menjadi pejuang melalui latihan yang diperoleh, tetapi mereka tidak dapat memiliki semangat bela diri melalui latihan, dan roh bela diri khusus tidak dapat memiliki roh bela diri melalui latihan. Semangat bela diri dapat mempercepat kecepatan kultivasi seorang pejuang, sangat meningkatkan efektivitas tempur seorang pejuang, dan memungkinkan seorang pejuang memiliki kemampuan khusus.
Oleh karena itu, di antara pejuang dengan level yang sama, mereka yang memiliki jiwa bela diri seringkali jauh lebih kuat, dan pencapaian mereka di masa depan akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki jiwa bela diri. Orang-orang dengan jiwa bela diri ini secara unik diberkahi di jalan dari budidaya. Manfaatkan semuanya. Semangat bela diri dapat diwarisi melalui darah, dan kemungkinannya sangat tinggi. Secara umum, jika salah satu orang tua memiliki martial spirit, maka kemungkinan besar anak tersebut juga akan memiliki martial spirit yang sama. Jika kedua orang tua memiliki martial spirit, anak tersebut akan terlahir dengan martial spirit, A-martial spirit. Ada kemungkinan lebih besar untuk mewarisi martial spirit, baik dari ayah atau ibu, tapi hampir selalu hanya satu yang bisa diwarisi. Dalam hal ini, kemungkinan terjadinya juga sangat kecil. Salah satunya adalah anak tersebut tidak dapat mewarisi bahkan jiwa bela diri dari kedua orang tuanya dan menjadi orang biasa, kemungkinan hanya bisa terjadi satu kali di antara pasangan seperti ini. 100 kali lebih kecil kemungkinannya dibandingkan situasi lain anak yang lahir dapat mewarisi semua roh bela diri dari kedua orang tuanya. Jiwa bela diri semacam ini disebut jiwa bela diri kembar, dan orang unik seperti itu juga disebut yang dicintai Tuhan. Kemungkinannya bahkan lebih kecil lagi. Hanya di antara 10.000 pasangan dengan roh bela diri yang berbeda, kasus khusus seperti itu mungkin terjadi. Xian tertegun di sana, terus memilah-milah kenangan yang terpisah-pisah di benaknya. Pemilik asli tubuhnya berasal dari keluarga Si dari Merchant Alliance. Keluarga Si memiliki jiwa bela diri membatu, yang dapat membatu tubuh selama pertempuran, membuat tubuh sekeras batu dan mampu menahan invasi, beberapa esensi. Saat ranah meningkat, jiwa bela diri yang membatu akan menjadi lebih kuat dan hampir kebal. Sayangnya orang ini tidak mewarisi semangat bela diri yang membatu, dan dianggap oleh keluarga Si sebagai bukan bahan untuk berlatih seni bela diri di area ini sejak dia masih kecil, dan dia hanya menghabiskan energinya menjelajahi reruntuhan. Perjalanan ini hanya mungkin terjadi karena peta kuno yang bobrok. Jika orang ini tidak memiliki peta di tangannya untuk memandunya, dia tidak akan bisa menemukan tempat yang tertutup rapat ini di antara lapisan semak dan dedaunan gua kuno. Suara seperti roh jahat yang menangis tiba-tiba datang dari dalam gua. Xian terkejut dan melihat ke arah genangan darah tempat suara itu berasal. Kolam darah berada di tengah gua, hanya berukuran 10 meter persegi. Kolam tersebut penuh dengan cairan menakutkan berwarna merah darah, suara melolong hantu menangis dan serigala melolong, yang sangat aneh. Dia tahu bahwa penjaga yang baru meninggal di sekitarnya tiba-tiba menjadi gila karena lolongan di genangan darah, dan kemudian saling menghabisi dan mati di dalam gua. Xian lainnya juga terpengaruh oleh lolongan mengerikan itu, tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah. Semua karena kumpulan darah. Xian menatap genangan darah dengan ekspresi berat. Suara siulan menstimulasi sarafnya, membuatnya merasakan keinginan untuk menghabisi dari lubuk hatinya, memberinya keinginan untuk menghabisi semua orang di sekitarnya. Xian masih mengalami sakit kepala yang hebat, dan suara siulan dari genangan darah menyiksanya, membuatnya sulit berkonsentrasi dalam berpikir. Pasti ada sesuatu yang aneh di genangan darah. Xian memiliki wajah cemberut dan menahan hatinya. Saraf kuat yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dalam hidup dan mati ikut berperan. Meskipun dia masih mengalami sakit kepala yang parah, dia masih tenang dan berjalan menuju genangan darah selangkah demi selangkah melangkah. Retak, klik, bagian tulang layu berwarna abu-abu putih patah di bawah kakinya. Xian tampak serius. Dilihat dari tulang putih di dalam gua, banyak orang seharusnya sudah mati di dalam gua sebelum mereka masuk ingin menjelajahi rahasia kumpulan darah, bukankah dia mencari kematian? Semakin dekat dia ke genangan darah, semakin keras suara siulan tajam itu, seperti pisau tajam yang menusuk pikirannya. Kegilaan mematikan yang terkandung dalam suara siulan itu akan menghancurkan semua akal sehat dan ketenangannya. Tahun setiap kali saya menantang batas, saraf saya sangat kuat, dan saya khawatir saya tidak akan mampu menanggungnya untuk waktu yang lama. Di sebelah kolam darah, ada mayat di tanah. Di tengah kolam darah, ada juga tulang putih susu yang mengambang samar. Kolam darah kecil itu seperti lautan darah Shuro, menelan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Xian samar-samar merasa bahwa alasan mengapa jiwanya datang ke sini ada hubungannya dengan genangan darah aneh ini. Dia merasa bahwa dia mungkin bisa kembali melalui genangan darah, kembali ke dunia yang dikenalnya, dan kembali ke biru langit di Bahama. Semakin dekat ke genangan darah, Xian tiba-tiba menemukan fenomena aneh. Darah di genangan darah berwarna merah tua dan kental, tapi dia tidak bisa mencium bau darah apapun. Sebaliknya, udara di sini sebenarnya sangat segar, dan bahkan memiliki bau yang tidak sedap. Setelah diraba dengan hati-hati, ia menemukan bahwa bau itu sebenarnya berasal dari genangan darah. Xian penuh rasa ingin tahu dan menjadi semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang aneh di genangan darah. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, tiba-tiba ilusi lautan darah yang tak terbatas muncul di benaknya, tulang tak berujung menumpuk menjadi pulau-pulau di lautan darah, seperti tulang dinosaurus dari zaman kapur. Mereka sebesar gunung kecil. Sebuah suara terus berulang bunuh.
Bunuh, 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 bunuh. Xi Yan menempel di hatinya, tetapi detak jantungnya semakin cepat tak terkendali, dan tekanan yang menyesakkan dan menakutkan melanda wajahnya. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya mungkin adalah kematian. Namun, petualangan kematian selama bertahun-tahun tidak hanya tidak membuatnya takut, tetapi juga membuatnya sangat menikmati momen ini. Menghadapi kematian secara langsung dan bertahan dalam kematian adalah arti sebenarnya dari olahraga ekstrim. Satu langkah, langkah lain. Di bawah tekanan yang luar biasa dari genangan darah, Xi Yan akhirnya berjalan ke tepi genangan darah. Melihat genangan darah kecil, sisi gila dari karakter Xi Yan terangsang, dan dia meraung, "Saya ingin melihat si kecil ini, seperti kamu. Apa yang aneh tentang kumpulan darah?" Setelah mengatakan ini, Xi Yan mencibir dan melompat ke genangan darah. Kumpulan darah tiba-tiba bermutasi. Xi Yan berdiri di genangan darah. Airnya hanya mencapai pinggangnya, tetapi darah di genangan darah tiba-tiba tampak hidup. Itu mengembun seperti tanaman merambat dan melukai tubuhnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan air, dan seluruh tubuhnya terbungkus rapat. Darah di genangan darah sepertinya telah berubah menjadi ular darah merah, yang terus membungkusnya menjadi kepompong darah besar. Rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan otak Xi Yan terasa seperti dipotong dengan alat untuk membesarkan lubang, dan dia sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan untuk mati. Seolah-olah miliaran serangga kecil menyusup ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya, menggeliat di anggota badan, tulang, dan andalamnya, seolah menggerogoti daging dan darah tubuhnya, menimbulkan rasa sakit seperti disayat, potongan demi 1000 pisau. Xi Yan tidak bisa melihat dan ingin melolong, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jejak cairan aneh mengalir perlahan di sepanjang pembuluh darahnya, seperti tetesan. Kemanapun cairan itu mengalir, otot dan pembuluh darah di tubuhnya yang belum pernah terkena kekuatan asing terasa seperti terkoyak, dan cairan itu deras dan deras. Tanah mengalir, terbagi menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan gila-gilaan disuntikkan ke 720 titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Xi Yan merasa bahwa 720 titik akupuntur di tubuhnya sepertinya tiba-tiba meluas berkali-kali. Suatu saat terasa sangat panas, dan saat berikutnya menjadi menusuk tulang, dan sangat tidak nyaman. Rasa kesemutan di benaknya menjadi semakin parah. Dalam keadaan linglung, Xi Yan sepertinya melihat titik akupunturnya mengalami perubahan aneh di bawah suntikan saat aneh itu. Topan kecil itu berputar dengan ganas. Jejak cairan berwarna merah cerah disuntikkan ke dalam siklon tersebut, dan sepertinya dengan cepat dicerna dan menjadi bagian dari siklon tersebut. Setelah mendapatkan cairan tersebut, siklon menjadi semakin besar. Setelah siklon menjadi lebih besar, pencernaan kecepatannya meningkat secara bertahap. Saya tidak tahu apakah itu karena rasa sakitnya di luar kemampuannya untuk ditanggung. Dalam keadaan kabur, Xi Yan merasa seolah-olah tubuhnya telah menjadi wadah besar. Cairan aneh mengalir ke dalam tubuh dari pori-pori di sekujur tubuhnya sepertinya mengalir dalam aliran sungai. Itu mengubah tubuhnya dengan cara yang tidak dia mengerti. Tepatnya, mereka mengubah 720 titik akupuntur di tubuhnya. Ketika ide ini muncul di benaknya, saat berikutnya, sengatan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul di benaknya. Semua kesadaran Xi Yan menghilang dan dia pingsan dalam sekejap. Persen. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Xi Yan bangun lagi. Dia segera menemukan bahwa rasa sakit di pikiran dan tubuhnya sudah tidak ada lagi, dan tidak ada lagi cairan aneh yang mengalir di tubuhnya. Dia merasakan dan memahaminya dengan serius. Selain merasakan sedikit rasa sakit di titik akupuntur di sekujur tubuhnya, semua yang ada di tubuhnya tampak kembali normal. Tiba-tiba, dia merasakan aliran udara hangat, seperti seekor ular kecil yang berenang di pembuluh darah di tubuhnya. Setelah seminggu yang singkat, dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dan tangan serta kakinya tampak lebih kuat. Jing Yuan. Jantung Xi Yan berdetak kencang, dan dia segera menyadari bahwa genangan darah akhirnya memberinya manfaat. Pembuluh darah di tubuhnya berenang seperti ular kecil. Melalui ingatan Xi Yan lainnya, dia mengetahui bahwa Jing Yuan adalah sumber kekuatan bagi para pejuang di dunia ini dan dasar bagi para pejuang untuk melepaskan seni bela diri yang kuat. Menurut kekuatan esensi dalam tubuh dan tingkat alam, para pejuang dibagi menjadi 10 tingkatan, yaitu perolehan, bawaan, manusia, 100 bencana, status, nirwana, surga, spiritual, dewa sejati, dewa raja 10. Masing-masing alam besar dibagi menjadi 3 langit. Prajurit adalah yang terkuat di dunia ini. Dasar terbesar untuk menilai perbedaan antara pejuang dan orang biasa adalah dengan melihat apakah ada esensi dalam tubuh seseorang. Selama seseorang memiliki sedikit esensi di dalam tubuhnya, tidak peduli seberapa banyak, dia bisa disebut pejuang. Banyak orang tidak akan bisa memiliki Jing Yuan sepanjang hidup mereka. Selama seseorang memiliki Jing Yuan, dia dapat membuatnya lebih kuat melalui latihan keras. Oleh karena itu, selama seorang pejuang memiliki Jing Yuan, akan selalu ada tempat di dunia ini.
Merasakan aliran lambat dari esensi lemah di tubuhnya, Xi Yan tiba-tiba merasa sedikit lebih nyaman. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bisa kembali sekarang, dia tidak akan mati kelaparan di dunia ini. Lega, Xi Yan segera menyadari bahwa kepompong darah yang menutupi tubuhnya masih ada, dan masih membungkusnya dengan erat. Xi Yan berjuang untuk membebaskan diri. Ci! Kepompong darah meledak ke dalam lubang besar, dan Xi Yan tiba-tiba melompat keluar dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia masih berada di dalam gua aneh, dikelilingi oleh tulang. Namun, darah di genangan darah mengering, tidak ada setetes pun yang tersisa. Di genangan darah yang mengering, hanya tersisa puluhan tulang patah, dan darah kental merah yang memenuhi genangan itu menghilang tanpa bekas. Kepompong darah besar berdiri tinggi di tengah genangan darah. Kepompong darah itu setipis sayap jangkrik dan masih bersinar terang. Namun, dia hanya melihatnya sekilas, dan nyala api kecil menyala dari dasar kepompong darah. Nyala api bermula dari nyala api yang kecil, membesar begitu besar hingga menyulut tulang-tulang putih di genangan darah. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kepompong darah dan tulang-tulang di genangan darah terbakar habis. Di genangan darah kering, lampu merah bersinar, dan cincin kuno dengan pola darah rumit jatuh dengan tenang ke dalam genangan darah. Setelah menatap cincin aneh itu beberapa kali, Xi Yan samar-samar merasa bahwa cincin ini ada hubungannya dengan genangan darah. Setelah ragu-ragu sejenak, Xi Yan melangkah maju untuk mengambil cincin itu dan meletakkannya di jari manisnya tangan kirinya. Perasaan hangat datang dari cincin itu. Dalam sekejap, Xi Yan merasakan hubungan darah dengan cincin itu, seolah-olah cincin itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Esensi yang sangat lemah di tubuhnya tiba-tiba di luar kendali cincin berwarna merah tua, sarinya mengalir menuju korteks, namun terhalang oleh daging di jari manis, sehingga sulit untuk masuk ke dalam cincin. Terkejut, Xi Yan segera merasa cincin itu aneh dan buru-buru melepas cincin itu, hanya untuk menemukan bahwa cincin itu terpasang erat di jari manisnya, seolah-olah sudah berakar cincin aneh ini. Cincin itu terlepas. Esensinya tidak dapat menembus penghalang daging dan darah, dan setelah beberapa saat energinya kembali normal dan tenggelam lagi di perut bagian bawah. Lampu merah pada cincin itu berkedip-kedip beberapa saat, tetapi tidak lagi terang, dan kehangatan pada cincin itu juga menghilang. Setelah menggoyangkan jarinya sebentar dan menemukan bahwa tidak ada yang abnormal pada cincin itu, dia berhenti peduli. Melihat pemandangan di sekitarnya, Xi Yan berpikir serius. Segera, Xi Yan sampai pada kesimpulan yang luar biasa, semua darah di genangan darah telah mengalir ke tubuhnya. Kolam darah itu berukuran 10 meter persegi. Meski tidak besar, darah yang terkandung di dalamnya setidaknya berbobot beberapa ton. Bahkan seekor gajah pun tidak bisa meminum semua darahnya sekaligus. Wajah Xi Yan terlihat sedikit jelek, tanpa sadar dia melihat sekeliling, mencoba melihat apakah ada perubahan pada tubuhnya, apakah akan membengkak. Tidak apa-apa jika saya tidak melihatnya, tapi saya terkejut lagi ketika melihat Xi Yan. Bukan saja ia tidak kembung, malah sebaliknya, tubuhnya malah semakin kurus dari sebelumnya. Ia nyaris kurus dan bertulang. Pakaian yang dulunya pas untuknya tiba-tiba bertambah beberapa ukuran, bahkan tidak ada beberapa ons pun di tangannya, kaki, dan badan. Dagingnya seperti kerangka yang ditutupi kulit manusia. Daripada menyebutnya kurus, lebih baik menyebutnya mumi yang keriput. Wajah Xi Yan menjadi lebih jelek. Dia tidak menyangka bahwa kumpulan darah ini tidak hanya gagal mengirimnya kembali ke dunia yang dikenalnya, tetapi juga membawa perubahan aneh pada dirinya. Guru, sinyal lapar datang dari perutnya, dan Xi Yan tiba-tiba merasa nafsu makannya tidak terbatas dan dia bisa makan seekor gajah. Ada mayat di mana-mana di dalam gua, dan tidak ada yang bisa dimakan. Dia melihat genangan darah kering dan tiba-tiba menyadari bahwa dia takut dia tidak akan pernah kembali. Xi Yan ingin mencari senjata untuk keluar. Dia ingat ketika para penjaga bertarung satu sama lain, suara pedang dan pedang serta benturan emas dan besi bisa terdengar tanpa henti menemukan bahwa semua senjata dalam waktu singkat terkorosi seiring waktu dan tidak ada satupun yang dapat digunakan. Dalam keputusasaan, Xi Yan hanya bisa meninggalkan jalan itu dengan tangan kosong. Persen. Udara lembab, gelombang panas bergulung-gulung, dan suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Pepohonan purba menjulang dari permukaan tanah, mungkin tingginya puluhan meter. Semak lebat menghalangi sinar matahari seperti payung raksasa, hanya menyisakan sedikit sinar matahari, proyeksi ke lahan basah. Ini adalah hutan yang gelap. Begitu Xi Yan keluar, dia segera memahami lokasinya dari ingatan pemilik asli tubuh tersebut. Hutan ini menempati wilayah yang sangat luas, karena pepohonan yang ada di dalam hutan terlalu lebat sehingga sinar matahari sulit menembusnya sehingga membuat hutan menjadi gelap dan lembab bahkan pada siang hari, sehingga disebut dengan hutan gelap. Hutan gelap berada di tengah aliansi pedagang, kerajaan api Agni, dan kerajaan berkat ilahi. Aliansi pedagang berada di utara hutan, dan kerajaan berkat ilahi berada di selatan Merchant Alliance dan Divine Blaze Empire, sedangkan Agni Fire Empire berada di barat.
Jika tim ingin berbisnis di negara lain, hutan gelap adalah satu-satunya cara untuk pergi. Monster sering muncul di hutan gelap, dan monster level 6 atau 7 bukanlah hal yang aneh. Namun, karavan, tentara bayaran, dan prajurit dari 3 negara sudah sering berada di hutan gelap, dan mereka semua tahu bahwa monster yang kuat biasanya hanya ada di area tertentu, hanya monster level rendah yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Secara umum, karavan hanya perlu mengikuti rute tertentu di hutan gelap, dan tidak pergi ke area di mana monster tingkat tinggi merajalela. Sangat mudah bagi tentara dan prajurit untuk bertemu monster tingkat tinggi di hutan gelap, sehingga mengakibatkan berat korban jiwa. Resiko tinggi datang dengan keuntungan yang tinggi. Jika seorang petualang tentara bayaran dapat menghabisi monster level 6 atau 7 di hutan gelap, dia akan segera menerima koin kristal dalam jumlah besar, terlepas dari kristal Evil 15, ini sangat membantu para pejuang, apoteker, dan pemurni senjata, dan sangat berharga. Selain kristal Evil 15, bulu, taring, gigi, otot, dan bahkan racun binatang Evil 15 semuanya berharga. Karena itulah para pejuang dan tentara bayaran yang tidak takut mati sering datang ke hutan gelap untuk mengambil resiko demi monster tingkat tinggi kekuatan monster. Bukan hanya dia gagal mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi malah menjadi makanan lezat bagi monster. Setelah keluar dari gua, Xi Yan mengamati lingkungan sekitar sebentar dan mendengar suara bising mencapai telinganya dari arah air di kejauhan. Topiknya semua tentang wanita, dengan beberapa hehe bercampur dari waktu ke waktu suara tertawa. Tepat ketika Xi Yan ragu-ragu untuk pergi dan segera melihatnya, dia tiba-tiba menemukan suara gemerisik kecil di semak tidak jauh di depan, seolah-olah seseorang sedang bermain dengan dedaunan semak. Xi Yan tanpa sadar melihat ke arah itu. Di semak-semak, saya melihat seorang wanita anggun, dia melepas ikat pinggang putih polosnya dan berjongkok dengan punggung menghadapnya, memperlihatkan pantat putihnya yang berbentuk buah persik. Dia melambaikan tangan gioknya ke belakang untuk mengusir para kupu-kupu malam itu buang air kecil dengan gembira berulang-ulang. Wanita itu jelas tidak tahu ada orang di belakangnya, dan dia menyenandungkan lagu pendek yang tidak diketahui di tengah suara air mengalir, merasa sangat bahagia. Xi Yan tertegun sejenak, tapi kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan, dan tanpa basa-basi memeriksa tubuh putihnya yang mempesona, diam-diam memuji pantat wanita ini karena begitu menawan, tapi dia tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Bentak. Wanita itu tiba-tiba menamparkan pantat kirinya yang mulus dan putih dengan punggung tangannya, menghabisi seekor nyamuk yang berani. Bokongnya pertama-tama tersentak ke dalam karena ekstasi, dan kemudian ejakulasi keluar setelah dia dengan cepat menarik tangannya. Hati Xi Yan juga dipenuhi kegembiraan. Di bawah tatapan enggan Xi Yan, wanita itu selesai buang air kecil, mengencangkan ikat pinggangnya dengan hati-hati, dan bergumam pada dirinya sendiri, nyamuk orang pembawa sial. Tanpa peringatan apapun, wanita itu tiba-tiba berbalik, dan busur petir berwarna hijau tiba-tiba muncul di tangannya, membungkus nyamuk yang berkumpul di belakangnya. Semua nyamuk dicekik dengan suara berderak. Saat dia berbalik, penampilan asli wanita itu terungkap sepenuhnya. Dia memiliki wajah yang sangat indah seperti bulan yang cerah. Dia berusia sekitar 20 tahun, tinggi sekitar 1,68 meter, dia montok dan cantik, dengan pinggang ramping dan payudara penuh. Dia memiliki sosok yang sangat indah, dan bagian bawah kemeja ungunya ditutupi dengan baju besi lembut berwarna abu-abu keperakan yang menutupi tubuh halusnya jelas tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menakjubkan, seperti rubah cantik legendaris di pegunungan. Mata Xi Yan seterang obor, dan dia menatapnya dengan mata membara, diam-diam memuji wanita ini karena sebanding dengan aktrisnya yang sangat kuat di dunia. Ketika mata serakah Xi Yan menelusuri sosok cantiknya ke atas dan ke bawah, kecantikan itu tiba-tiba menjadi waspada. Meskipun dia dipisahkan oleh beberapa daun pisang besar, dia dapat menemukan mata Xi Yan dengan akurat. Mata si cantik tiba-tiba bersinar seperti anak panah. Apakah kamu sudah melihat semuanya? Si cantik mengertakkan gigi peraknya, dengan aura jahat di matanya. Selama itu terungkap, tentu saja aku sudah melihatnya. Xi Yan mengangguk. Faktanya ada. Penolakan tidak bisa mengubah apapun, jadi lebih baik mengakuinya dengan jujur. Kelihatan bagus. Otot-otot bersalju itu montok dan montok. Benar-benar bagus, Xi Yan berkata dengan serius, matanya jujur. Dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Apakah kamu masih ingin menontonnya lagi? Tubuh halus Mo Yanyu bergetar, dan paru-parunya hampir meledak. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah melihat orang yang begitu jujur. Jika kamu bersedia melepas celanamu dan tidak keberatan aku menontonnya, aku akan dengan senang hati melihat lebih dekat. Xi Yan terkekeh santai. Xi Yan jelas bukan orang munafik yang sok suci. Sebelum dia datang ke dunia ini, dia akan menemukan wanita cantik untuk bersantai setelah setiap latihan ekstrim. Olahraga ekstrim adalah minat terbesarnya, dan wanita adalah bumbu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Mo Yanyu hampir melompat. Siapa ini? Orang menyebalkan ini kurus seperti hantu. Dia muncul entah dari mana.
Setiap kata yang dia ucapkan sangat tidak tahu malu, tapi dia masih memiliki ekspresi jujur di wajahnya. Mo Yanyu menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, dan payudaranya yang tinggi dan montok terus naik dan turun. Dia menekan keinginan untuk bergegas maju dan merobek Xian menjadi beberapa bagian, dan dia tersenyum dengan marah. Oke. Bagus sekali, bagus sekali. Ketika Xian mendengar apa yang dia katakan, dia merasa senang dan tersenyum ambigu, jadi kamu benar-benar tidak keberatan. Baiklah, kamu bisa melepasnya. Aku akan menunggu dan melihat. Aku benar-benar tidak memperhatikannya dengan hati-hati sekarang. Aku akan lebih berhati-hati kali ini. Mo Yanyu terkejut. Dia tidak mengerti arti kata-kata Xian pada awalnya, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari. Dia awalnya siap untuk menanyakan identitasnya sebelum mengambil tindakan. Bagus untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Mo Yanyu menyilangkan tangannya, dan lampu hijau bersinar di tangan batu giok, dan dia tiba-tiba membukanya, dan busur lampu hijau berbentuk setengah bulan, seperti kilat terjerat, melesat ke arah Xian dengan sangat cepat, kecepatan tinggi. Tebasan setengah bulan busur hijau. Lampu hijau berbentuk bulan sabit maju, menghancurkan semua semak dan daun pisang di antara keduanya, dan menyerang seperti pelangi, menebas dada Xian seperti kilat. Bang! Xian terbang sebagai tanggapan, dan tubuh kurusnya jatuh ke belakang, jatuh ke semak daun pisang. Dadanya terasa seperti ditusuk pisau. Sakitnya seperti pisau. Luka yang panjang dan tipis itu cukup dalam hingga memperlihatkan tulang dan berlumuran darah. Setelah pukulan Green Arc Half Moon Slash, semua penghalang di antara kedua orang itu dihilangkan, memperlihatkan jalan mulus bercampur dengan bau terbakar. Mo Yanyu datang dengan wajah dingin. Ekspresi Xian berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan rasa sakit di dadanya membuatnya menyadari bahwa pihak lain serius. Di dunianya, jika hal seperti ini terjadi, wanita paling banyak akan memanggilnya gangster, dan yang paling berkuasa hanya akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum, tidak pernah melalui keputusan hidup dan mati. Dia baru saja tiba di sini dan belum beradaptasi dengan cara kejam yang memperlakukan kehidupan orang-orang seperti kacang rumput. Apalagi di hutan gelap ini, karena hutan gelap berada antar negara dan tidak dikuasai oleh negara manapun. Selain itu, monster merajalela dan segala jenis bahan obat langka tersembunyi jauh di dalamnya, tentara bayaran dan karavan menganggap tempat ini sebagai rumah harta karun alami. Di hutan yang gelap, yang kuat tidak dapat dikendalikan. Karena monster dan bahan obat langka, pembunuhan dan penyelundupan sering dilakukan di sini. Terkadang teman yang berkumpul akan menikam Anda di saat-saat kritis. Di sini para pejuang yang kuat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang lemah bahkan tidak punya hak untuk mengajukan banding. Justru karena itulah dia tidak memiliki pembelaan, karena dia tidak pernah menyangka pihak lain akan menghabisinya karena masalah sepele seperti itu. Xian tiba-tiba terbangun. Sinar esensi yang lemah di tubuhnya telah berkumpul di luka di dadanya di beberapa titik, dan secara diam-diam melembabkan lukanya. Kemanapun esensi itu lewat, rasa sakit yang membakar di lukanya sangat berkurang. Sasa, sasa, suara kaki yang menginjak lahan basah terdengar pelan. Xian tiba-tiba berdiri, menatap Mo Yanyu yang berjalan ke arahnya dengan tenang, dan berkata, kamu ingin menghabisiku. Dia belum mati. Mo Yanyu sedikit mengernyit dan berhenti 25 meter di depan Xian. Dia menatap Xian dengan hati-hati dengan sedikit terkejut dan berkata, ada esensi yang mengalir di dalam tubuh. Ternyata itu dia masih seorang seniman bela diri tingkat rendah, jadi sepertinya aku hanya bertindak enteng. Wajah Xian menjadi gelap, dia berhenti berbicara omong kosong, dan segera berkonsentrasi untuk menghadapinya. Dia tahu bahwa Mo Yanyu akan mengambil tindakan lagi. Dengan konsentrasi kekuatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya, Xian menyesuaikan diri sebelum hidup dan mati, dan segera kembali ke ketenangan dan ketenangan yang dia miliki saat menantang batas kemampuannya. Dia sepertinya tidak lagi merasakan sakit di dadanya. Dia hanya merasakan esensi lemah di tubuhnya mengalir dengan cepat melalui otot dan pembuluh darah di tubuhnya, dan kecepatannya semakin cepat pikiran kekerasan tumbuh dari lubuk hatinya, dan dia otak saya menderu, dan tiba-tiba saya merasakan kejutan, dan saya merasa seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Bang bang, bang bang, dia bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya. Saat detak jantungnya berangsur-angsur bertambah, anehnya sel-sel di tubuhnya tampak hidup. Pori-pori sel menjadi sangat sensitif terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia bahkan bisa merasakan sedikit gemetar rambutnya saat angin bertiup. Jejak kekuatan aneh meluap dari 720 titik akupuntur di tubuhnya, mengalir ke tulang dan pembuluh darahnya, dan arus yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Setelah rasa sakit yang menyengat di matanya, dia tiba-tiba merasakan seluruh dunia menjadi berwarna cerah. Dengan tatapannya, garis-garis halus pada daun pisang yang jaraknya 50 meter terlihat jelas bahwa ada jejak esensi yang mengalir menurut aturan tertentu di pembuluh darah lengan giok wanita itu seperti akar teratai salju. Lingkungan tidak berubah,
Namun di matanya, seluruh dunia menjadi berbeda dari sebelumnya. Sebelum dia sempat menghargai sepenuhnya perasaan indah ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kecepatan aliran esensi di lengan batu giok wanita di seberangnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Rambut Si Yan tiba-tiba berdiri tegak. Tanpa pikir panjang, Si Yan hampir tanpa sadar menendang tanah dengan kaki kirinya. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari telapak kakinya, dan tubuh Si Yan tiba-tiba bergerak 3 meter ke kanan. Busur cahaya biru setengah bulan lainnya melewatinya dengan berbahaya. Lampu hijau menyapu semua rintangan dari 2 meter ke kiri hingga 50 meter di belakangnya dengan kekuatan dahsyat. Ini adalah serangan mematikan yang lebih kuat dan lebih halus dari serangan sebelumnya. Keringat dingin mengalir di punggung Si Yan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran semacam ini, di mana hidup dan mati dapat diputuskan dalam waktu kurang dari 1 detik, sangatlah mengasyikkan. Dia menganggap pertarungan antara hidup dan mati ini sebagai olahraga ekstrim lainnya. Di dunia aslinya, dia dapat menantang berbagai olahraga ekstrim, tetapi hukum, moralitas, dan akal sehat membingkainya seperti penjara besar. Dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa batasan apapun, juga tidak dapat sepenuhnya menuruti atau memanjakan garis. Tapi di sini, di dunia di mana yang kuat dihormati, tidak ada yang salah dengan itu. Dia tiba-tiba merasa tempat ini sangat cocok untuknya. Ini mungkin surganya. Hei, Mo Yanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Dia tidak menyangka Si Yan bisa menghindar. Dia yakin Si Yan akan hancur oleh serangan ini, jadi dia tidak mempersiapkan serangan selanjutnya. Panggilan lembut Mo Yanyu membangunkan Si Yan, yang begitu bersemangat hingga dia gila, dan Si Yan kembali ke dunia nyata dari mimpinya. Tanpa ragu-ragu, Si Yan tiba-tiba melompat seperti kera, mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang pohon anggur lembut yang tergantung di pohon kuno, bergoyang ke depan dan melambai ke depan, melepaskan, melemparkan tubuhnya tinggi-tinggi, dan menyerang lagi seperti kilat sulur lembut. Dia melompat maju dengan bantuan sulur lembut seperti aliran sungai, dengan cepat mendekati Mo Yanyu dengan cara ini. Selama panjat tebing dengan tangan bebas, seringkali perlu memanfaatkan tanaman merambat di gunung. Bagi penggemar olahraga ekstrim seperti Si Yan, menggunakan goyangan tanaman merambat untuk bergerak maju adalah hal yang kekanak-kanakan. Si Yan seperti mongki liar, tubuhnya bergoyang di antara tanaman merambat yang lembut, bergerak ke atas dan ke bawah dengan sangat lincah, terbang dan meluncur tanpa lintasan tetap, tetapi semakin dekat ke Mo Yanyu. Mo Yanyu mendengus dingin, dan terbang ke langit dengan Green Arc Half Moon Slash, menebas tanaman merambat lembut di posisi Si Yan seperti ular panjang. Mereka jatuh dari langit, tapi Si Yan selalu bisa menghindarinya dengan susah payah ke pohon anggur lunak lainnya sehingga dia tidak akan pernah bisa memukulnya. Pikiran Si Yan seperti cermin ketika dia bergerak, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan muncul di lengan Mo Yanyu. Hanya dengan begitu dia bisa menghindar terlebih dahulu dan menghindarinya pada saat-saat kritis. Selama latihan, Si Yan samar-samar menyadari bahwa darah di genangan darah telah mengubahnya. Tubuh yang awalnya lemah ini tidak hanya tidak menyeretnya ke bawah selama latihan beban tinggi dan kecepatan tinggi, tetapi juga membuatnya merasa bersemangat dan bersemangat, mampu memahami dengan jelas. Kekuatan dan kelenturan tubuhnya bahkan melampaui tubuh yang telah ia latih selama lebih dari 10 tahun. Tebasan setengah bulan memotong lusinan tanaman merambat lembut di belakangnya dengan suara siulan yang tajam. Esensi Mo Yanyu yang terkumpul terhenti sia-sia setelah meledak. Bersalju, Si Yan tiba-tiba jatuh dari langit dan menerkam Mo Yanyu seperti elang. Sebelum energi barunya berkumpul, dia menerkamnya dengan akurasi yang sempurna. Bang! Mo Yanyu jatuh ke tanah. Si Yan menekan wajahnya ke muka, tangan dan kakinya dengan erat menggenggam tubuh lembutnya seperti gurita. Tubuhnya yang bergelombang dikunci dengan kuat oleh Si Yan, dan payudaranya yang montok dan tinggi, seperti bukit, berada di bawah tekanan. Itu menjadi bentuk pancake pipih dan menempel di dada Si Yan yang berdarah. Si Yan merasa mulutnya penuh dengan wewangian dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya bahwa wanita ini memang benar-benar nyata sebenarnya memakai celana dalam yang tebal. Itu disangga dengan tikar, tapi setelah aku melepas celana dalamku, aku menyadari itu lebih rata dari dinding. Lepaskan aku. Mo Yanyu tampak jijik, tetapi tidak meronta dengan keras. Dia berkata dengan tegas jika kamu ingin cepat mati, segera lepaskan aku. Jalang, Si Yan mencibir, aku hampir mengambil nyawaku, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Wajah cantik Mo Yanyu berubah, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan bahwa wajah sucinya, yang belum pernah dilanggar sebelumnya, dicium dengan keras oleh orang menyebalkan di tubuhnya. Tangan orang menyebalkan ini tidak jujur, dan dia diam-diam telah menyentuhnya. Dia memakainya dan mulai menggosoknya dengan kasar. Mo Yanyu sangat marah, dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam roh bela diri di tubuh Jiao tiba-tiba meledak. Si Yan, yang menikmatinya dengan santai, merasakan arus listrik yang mengerikan muncul dari tubuh si cantik.
Tubuhnya langsung lumpuh, tangan dan kakinya lemah, dan dia tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Mo Yanyu tiba-tiba mendorong Xi Yan menjauh, matanya dingin sampai ke tulang, dan dia menatap Xi Yan yang sudah lama menatap ke langit, lalu mengertakkan gigi dan berkata, jangan berpikir untuk mati begitu saja, mudah. Mo Yanyu mengangkat bebatuan yang seperti genangan lumpur, berjalan melewati semak-semak dengan wajah dingin, dan dengan cepat bergerak menuju hiruk-pikuk orang di kejauhan. Gemericik air, dinaungi pepohonan hijau, naga bumi meminum air di tepi sungai yang jernih, tubuhnya dipenuhi bungkusan berbagai ukuran. Di sebelah naga bumi, selusin prajurit tangguh sedang menyantap makanan mereka, menikmati makanan dan membicarakan topik yang tidak cocok untuk anak-anak. Di belakang Dilong juga ada belasan orang kurus, tangan dan kakinya dibelenggu berat, jongkok di tanah, menunduk dan makan makanan bergizi. Di kursi sedan di tubuh naga bumi, ada seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin, mengenakan jubah hitam dan abu-abu, dengan 5 botol obat putih indah tersulam di bagian dada jubahnya, menatap orang-orang itu. Pria yang dibelenggu itu tampak seperti sedang memilih Nangui untuk disembelih. Mata lelaki tua itu mengembara dengan ragu, dan kadang-kadang dia akan tertuju pada para prajurit yang sedang makan dan minum, memperlihatkan ekspresi yang menarik dan menyeramkan. Setiap prajurit yang dia lihat akan mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka, dan mereka akan tetap diam, seolah-olah mereka sangat takut padanya. Apakah kamu sudah selesai makan? Ayo lanjutkan perjalanan setelah makan. Mo Yanyu menggendong Xi Yan dan berjalan melewati semak-semak dengan wajah dingin. Banyak pejuang yang tersenyum datar dan menyimpan makanan lezat yang belum selesai di tangan mereka, sambil berulang kali berkata makan, makan. Mo Yanyu memiliki wajah tegas dan penuh ketidaksabaran. Ketika dia sampai di sisi lelaki tua itu, dia memaksakan senyum dan berkata Tuan Karu, apakah kamu sudah selesai makan? Orang tua itu mengangguk dengan dingin dan bersenandung Nona Mo, kita masih 3 bulan lagi dari Merchant Alliance, tetapi hanya ada 16 budak obat yang tersisa. Saya khawatir saya tidak akan dapat mendukung Merchant Alliance. Jangan khawatir, Tuan, kami akan terus mengisi kembali budak obat untukmu di jalan. Mo Yanyu tampak serius, melemparkan Xi Yan ke tanah, dan berkata sambil tersenyum lihat, apakah tidak ada obat lain budak? Ya, Karu mengangguk dengan suam-suam kuku, matanya mengamati tubuh Xi Yan seperti ular berbisa, dan mengerutkan kening anak ini sangat kurus, aku khawatir dia tidak akan bisa mendukungnya selama beberapa hari, kan? Dia memang kurus, tapi dia memiliki esensi di tubuhnya, jelas Mo Yanyu. Prajurit, mata Kalu sedikit cerah, dan dia jelas sedikit tertarik. Dia memang seorang pejuang, Mo Yanyu menegaskan. Itu hampir sama. Kalu tersenyum menakutkan, dan mulai melihat Xi Yan lebih hati-hati. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangguk bagus sekali. Nona Mo, tolong beri dia makan untukku. Aku ingin dia menjadi kuat dulu. Seorang prajurit yang terluka parah tidak dapat menahan penyiksaan saya. Akan sia-sia jika dia mati lebih awal karena dia terlalu lemah. Jangan khawatir, Tuan. Alis gelap Mo Yanyu memadat dengan roh jahat, dan dia memarahi Johnson, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera memasang belenggu di tangan dan kaki orang ini? Kami datang. Seorang pria botak setinggi hampir 2 meter dengan wajah berotot menjawab, dengan cepat mengeluarkan sepasang belenggu baru dari Dilong, dan dengan kasar menjepit belenggu di tangan dan kaki Xi Yan, mengabaikan Xi Yan sepenuhnya terluka. Pria besar itu mengenakan baju besi berat, dan otot-otot yang menonjol dari baju besi itu menonjol dan penuh dengan kekuatan ledakan yang mencengangkan. Baju besi hitam pekatnya tampak seringan apapun di tubuhnya, dan itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Johnson, jaga dia baik-baik dan jangan biarkan dia dikeluarkan dari tim. Mo Yanyu melirik Xi Yan dengan kebencian, lalu berjalan langsung ke depan tim, seolah dia tidak mau mendapat masalah dengan Xi Yan. Minggir sebentar. Jangan khawatir, Nona, aku yang terbaik dalam hal semacam ini. Pria botak Johnson menyeringai dan memukul dadanya dengan yakin. Xi Yan merasa sakit dan menyaksikan perkembangan situasi dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, apapun yang dia katakan tidak ada gunanya. Di dunia hutan ini, tidak ada yang mau berunding dengan Anda. Dia tahu bahwa jika dia tidak beradaptasi dengan dunia ini, dia akan segera menjadi bukan siapa-siapa kasihan pada tulang putih yang meminta tolong. Esensi lemah di tubuhnya mengalir perlahan, dan rasa sakit serta mati rasa di tangan dan kakinya telah membaik setelah periode istirahat ini. Namun, belenggu tambahan di tangan dan kakinya menyeretnya ke bawah, membuat tubuhnya tidak stabil belum pulih rasanya seperti sedang membawa gunung besi membuatnya sulit untuk bergerak maju. Bentak. Tiba-tiba, punggungnya dicambuk dengan cambuk. Cambuk itu datang dengan sangat cepat dan dengan kekuatan yang besar, menyebabkan kulit dan daging di punggungnya terbelah dan menimbulkan rasa sakit yang membakar. Ketika dia berbalik, dia menemukan pria besar bernama Johnson memegang cambuk kulit dan menatapnya dengan senyum sinis di wajahnya. Budak obat orang pembawa sial. Cepat pergi. Apakah kamu ingin dicambuk lagi?
Johnson mengatupkan mulutnya dan tertawa. Xian tidak menjawab, tapi memandang Johnson dengan sangat tenang selama beberapa detik. Sebelum Johnson mengangkat cambuknya lagi, dia mengikuti budak obat di depannya dengan susah payah dan tanpa suara untuk mengkonsumsi banyak kekuatan. Setelah Xian berbalik, tawa liar di wajah Johnson berangsur-angsur mereda, dan malah menunjukkan ekspresi aneh. Dalam perjalanannya, ada banyak budak narkoba yang tidak jujur. Yang pada awalnya diurus olehnya, karena metodenya yang kejam dan keji. Dua budak narkoba diurus olehnya sebelum mereka diuji oleh Karu dipukuli sampai mati. Ketika semua budak obat memandangnya, hanya ada dua ekspresi di mata mereka. Entah ketakutan atau kebencian yang mendalam. Hanya orang ini, ketika dia melihatnya barusan, tidak menunjukkan rasa takut atau benci, tapi sangat tenang, jenis ketenangan dengan sedikit kesejukan. Pria ini sepertinya tidak sadar menjadi seorang tahanan. Saya tidak tahu apakah itu karena dia belum memahami situasinya dengan jelas, atau karena alasan lain. Tatapan tenang seperti itu memberi Johnson ilusi aneh bahwa dia telah menjadi mangsa orang lain, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tetapi karena Xian telah bergerak maju dengan jujur, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyerang saat ini dan hanya bisa setelahnya menyerah, tapi diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menjaga dari belakang. Anak ini menunjukkan rasa takut padanya. Dia menikmati ekspresi ketakutan yang ditunjukkan orang lain ketika mereka memandangnya, yang memberinya kesenangan luar biasa menjadi penguasa atas kehidupan orang lain. Dalam beberapa hari berikutnya, Xian pendiam, tetapi sangat kooperatif, membiarkannya pergi sesuka hatinya dan berhenti sesuka hatinya, tanpa perlawanan atau emosi apapun. Di antara mereka, Xian terlihat sangat berbeda. Bahkan Johnson, yang ingin memberi pelajaran pada Xian, merasa sulit menemukan alasan untuk menghadapinya. Xian sangat kooperatif sehingga Johnson merasa itu tidak masuk akal, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Xian hanya akan berbicara ketika dia sedang istirahat untuk makan, dan setiap kali dia meminta makanan. Segera, para pejuang itu menemukan bahwa Xian sangat bisa dimakan. Dia bahkan memakan makanan berkualitas rendah yang disediakan untuk budak obat dengan penuh semangat. Makanan yang dia makan untuk pertama kalinya mungkin merupakan jumlah dari 7 budak obat. Asupan makanannya akan bertambah 1 porsi dan akan terus bertambah. Hal ini membuat banyak prajurit menganggapnya luar biasa. Mereka tidak dapat memahami bagaimana tubuh kurus Xian dapat menampung begitu banyak makanan. Pada awalnya, orang-orang ini khawatir Xian tidak akan dapat mencernanya, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Tubuh kurus Xian diam-diam menjadi lebih kuat dalam beberapa hari. Meskipun kekuatannya tidak terlalu jelas, semua pejuang dengan pengamatan yang tajam memperhatikan fenomena ini. Jelasnya, Xian tidak hanya mencerna makanan berkualitas rendah tersebut, tetapi juga menjadikan makanan tersebut menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Perubahan fisik Xian membuat Tuan Karu sangat bahagia. Orang tua dengan mata suram ini mengizinkan Xian makan dengan bebas dan berani, dan dia harus memberinya makan sebanyak yang dia bisa tanpa kehilangan 1 sen pun. Melihat Xian semakin kuat dari hari ke hari, Johnson merasa sedikit tidak nyaman. Setiap kali dia melihat mata tenang Xian dengan sedikit kesejukan, Johnson merasa bahwa anak ini akan menjadi bencana, tetapi dia tidak berani untuk tidak menaati kalau He diperintahkan untuk memberi Xian makanan yang cukup tanpa potongan apapun. Untungnya, Johnson mengetahui metode Guru Kalu, yang membuatnya agak yakin, dan diam-diam berharap Kalu akan segera mengambil tindakan. Setelah makan makanan untuk 12 orang berturut-turut, Xian menghentikan gerakannya, menggulung butiran beras terakhir di sudut mulutnya dan menelannya. Mengabaikan ekspresi terkejut dari budak obat di sebelahnya, Xian perlahan menutup mulutnya mata. Makanan untuk 12 orang dengan cepat dicerna di usus dan perut. Tubuhnya seperti jurang maut dan alat tercanggih, menggiling dan menguraikan makanan satu persatu dan mengubahnya menjadi darah, otot, tulang, andalam, dan otot, sel. Nutrisi tersebut membuat tubuh aslinya yang kurus menjadi lebih kuat secara diam-diam. Luka di dadanya sembuh sangat cepat. Hanya butuh 1,5 hari untuk menyembuhkan luka yang begitu lama tanpa meninggalkan bekas apapun. Sungguh ajaib dia menyadari bahwa dia memang berbeda dari sebelumnya. Hanya dia sendiri yang tahu betapa banyak perubahan yang terjadi pada tubuhnya hanya dalam beberapa hari. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan ini setiap saat. Makanan yang dia makan berubah menjadi nutrisi untuk tubuhnya, membuat tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Esensi lemah di tubuhnya menjadi 2 kali lipat kekuatannya karena alirannya yang terus-menerus siang dan malam dalam beberapa hari terakhir. Dia jelas merasakan ada banyak kekuatan di tubuhnya, dan belenggu yang dulunya seberat gunung tidak lagi menjadi beban besar baginya. Memusatkan pikirannya, dia dengan jelas merasakan bahwa esensi dalam tubuhnya secara alami dimulai dari dantian bawah, mengikuti saluran Du ke atas, dan turun di sepanjang saluran Ren, melewati 3 lintasan untuk berkomunikasi dengan Rendu, membuat jantung dan ginjal berpotongan, air dan api saling melengkapi, dan kecil setelah minggu berakhir, esensi dalam tubuhnya menjadi lebih kuat lagi.
Xian, yang memiliki sedikit pengetahuan tentang Qigong, mengetahui perbedaan antara zutian besar dan kecil. Zutian kecil hanya mengikuti 2 meridian Ren dan Du, bukan 12 meridian utama, atau 6 meridian lainnya dari meridian ganjil lainnya, tetapi zutian yang besar tidak hanya perlu berjalan melalui 12 meridian utama, Anda juga harus berjalan melalui 6 meridian luar biasa lainnya, yang mana sangatlah sulit. Di antara 12 meridian utama dan 8 keajaiban besar, dia hanya memiliki akses ke 2 meridian Ren dan Du. Dia hanya dapat melakukan zutian kecil, dan zutian besar sulit untuk diedarkan. Dari ingatan Xian yang lain, dia juga tahu bahwa hanya ada alam bawaan di dunia ini. Hanya dengan pejuang yang kuat 12 meridian utama dan 8 meridian luar biasa dapat mengalir tanpa hambatan, dan kemudian siklus surgawi yang besar dapat terlaksana. Xian tidak berkecil hati. Dia tahu bahwa selama esensi dalam tubuhnya cukup kuat, cepat atau lambat semua tendon yang tersumbat ini dapat dibuka. Satu lagi meninggal. Dalam 6 hari, 2 orang telah meninggal setelah mencoba obat tersebut. Saya melihatnya. Sebelum orang itu meninggal, tubuhnya sudah mulai membusuk. Sungguh menyedihkan. Daripada mati seperti ini, lebih baik bunuh diri. Tidak ada harapan untuk hidup. Kita ditakdirkan seperti mereka. Kita tidak bisa bunuh diri. Jika kita mati karena bunuh diri, kerabat kita bahkan tidak akan mendapatkan koin kristal biru. Hei, ayo kita tahan. Setelah setengah tahun, kita akan bebas jika kita tidak mati, dan kami juga bisa mendapatkan sejumlah uang. Untuk istri saya, dengan anak-anak kami harus terus maju. Begitu budak obat ini mengucapkan kata-kata ini, budak obat lainnya terdiam satu persatu. Gagasan untuk bunuh diri sepertinya hilang. Mereka semua menekan rasa takut di hati mereka dan diam-diam berkata pada diri sendiri bahwa mereka harus bertahan. Xian membuka matanya dan melihat ke arah budak obat tidak jauh dari sana, tertegun. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak punya pilihan selain membuat perjanjian dengan Mo Yanyu untuk menjadi budak narkoba karena keluarganya miskin. Selama mereka bisa bertahan selama setengah tahun, mereka tidak hanya akan bebas, tetapi juga mendapatkan 200 koin kecubung tentu saja, jika mereka meninggal karena tes narkoba, kerabatnya juga bisa mendapatkan uang tersebut. Di benua Senen, 1 koin kristal hitam sama dengan 100 koin kecubung, yang setara dengan 10.000 koin kristal biru. Pendapatan tahunan orang biasa hanya 5 atau 6 koin kecubung, obatnya keinginan budak dibutuhkan 40 tahun kerja untuk mendapatkannya. Pada hari penandatanganan perjanjian, kerabat mereka menerima 50 koin kecubung, dan sisanya akan diserahkan kepada mereka 6 bulan kemudian. Jika sayangnya mereka meninggal, koin kecubung tersebut akan jatuh ke tangan kerabat mereka, 200. Untuk orang-orang ini, mereka mungkin tidak dapat memperoleh koin kristal ungu dengan kerja keras seumur hidup, dan karena itulah mereka mengambil risiko yang sangat besar. Namun ketika mereka membuat perjanjian, mereka tidak pernah menyangka bahwa pengujian obat akan begitu kejam. Hampir setiap beberapa hari, salah satu dari mereka meninggal karena pengujian narkoba, dan kematiannya sangat menyedihkan sehingga membuat mereka ketakutan sepanjang hari, dan kemudian melahirkan banyak ide. Sayangnya perjanjian tersebut jelas-jelas tertulis hitam di atas putih. Setelah ditandatangani, mereka tidak diperbolehkan mundur di tengah jalan setuju dan berani menyelinap pergi, keluarga Mo berhak menghabisi mereka. Tidak ada kue di langit. Ketika mereka menyadari betapa kejamnya pengujian narkoba, semuanya sudah terlambat dan mereka hanya bisa bertahan. Xian tahu di dalam hatinya bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan selamat hari itu. Dia tahu bahwa budak obat ini cepat atau lambat akan mati, dan mungkin seseorang akan mati besok karena pengujian obat segalanya, jadi dia menghindari berbicara dengan mereka. Dengan lebih banyak kontak dan tidak ada persahabatan, dia tidak akan merasa sedih ketika orang-orang ini meninggal. Xian mengerutkan kening dan melirik diam-diam ke arah alkemis Kalu, yang sedang duduk tinggi di sedan naga bumi, dan dengan cepat membuang muka. Dari 5 botol obat putih yang disulam di dada Kalu, dia tahu bahwa ini adalah alkemis fana kelas 5 adalah sekelompok orang khusus di dunia ini yang lebih langka daripada pejuang. Hampir setiap alkemis adalah seorang pejuang, pil yang mereka sempurnakan dapat meningkatkan budidaya seniman bela diri, sejumlah kecil alkemis kuat memurnikan pil khusus yang bahkan dapat meningkatkan kemampuan semangat bela diri. Berbeda dengan pembagian 10 alam pejuang, alkemis dibagi menjadi 5 tingkatan di benua rahmat ilahi berdasarkan kekuatan pencapaian ramuannya, yaitu tingkat fana, tingkat misterius, tingkat spiritual, tingkat suci, dan tingkat ilahi dibagi menjadi 7 tingkatan. Setiap tingkat alkemis memiliki simbol khusus. Seorang alkemis tingkat fana memiliki sulaman botol obat putih di dadanya, seorang alkemis tingkat misterius memiliki sulaman api di dadanya, seorang alkemis tingkat roh memiliki sulaman ramuan di dadanya, tingkat suci alkemis memiliki sulaman pil di dadanya, alkemis tingkat dewa memiliki kuali obat yang disulam, dan karu di dadanya. Ada 5 botol obat putih yang disulam di dadanya, yang menunjukkan tingkat budidaya tingkat fana kelas 5 sekilas.
Karena pil sang alkemis dapat mengubah prajurit dan meningkatkan esensi prajurit, hal ini memberikan status yang sangat tinggi kepada sang alkemis di antara para prajurit. Dan karena jumlah alkemis yang sangat sedikit, hampir setiap alkemis telah menjadi target yang harus diperebutkan oleh semua kekuatan besar objek membuat status alkemis menjadi lebih tinggi. Kalu, seorang alkemis fana tingkat 5, diundang oleh Mo Yanyu dari Lembah Raja Pengobatan Kerajaan Berkat Ilahi untuk keluarga Mo. Seperti keluarga Si, keluarga Mo adalah salah satu dari 5 keluarga besar di aliansi pedagang keluarga Mo juga memiliki jiwa bela diri. Jiwa bela diri adalah kekuatan petir. Banyak orang di keluarga Mohis terlahir dengan jiwa bela diri petir, dan secara bertahap meningkat seiring dengan peningkatan alam mereka. Dan Mo Yanyu adalah tuan muda dari keturunan langsung keluarga Mo yang memiliki Lightning Martial Spirit. Keluarga Mo menjalankan bisnis pengobatan di Merchant Alliance, dan telah merekrut alkemis dari seluruh negeri untuk memurnikan obat bagi keluarga. Namun, para alkemis memiliki kepribadian yang eksentrik dan memiliki harga diri yang sangat tinggi ditahan oleh keluarga, jadi keluarga Mo tidak pernah bisa melakukannya. Meski Kalu hanyalah seorang alkemis fana kelas 5, tidak mudah bagi keluarga Mo untuk membujuknya. Mo Yanyu tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membujuk Kalu kali ini, agar Kalu bersedia menjadi raja pengobatan Gu keluar dan setuju untuk pergi ke keluarga Mo untuk memurnikan obat. Tapi Kalu ini sepertinya tidak berada di jalur yang benar. Dia sangat tertarik dengan racun, yang dianggap sebagai praktik jahat oleh apoteker. Jika pemurnian racun harus tepat dan teliti, monster tidak mungkin melakukannya uji obatnya, tapi harus pakai orang hidup. Makanya ada budak obatnya. Ayo pergi. Teriakan lembut dari Mo Yanyu datang dari kejauhan. Banyak prajurit yang sedang beristirahat mulai melakukannya satu demi satu, berkemas dan bersiap untuk berangkat. Para budak obat yang berjongkok bersama juga berdiri dengan cepat, takut mereka akan lebih lambat beberapa langkah. Si Yan berdiri diam, menatap dingin sosok cantik di depan tim dengan sosok anggun namun hati berbisa seperti kalajengking, mendengus tak terdengar, lalu mengikuti tim di depan dengan patuh. Dalam aliansi bisnis, hubungan antara keluarga Mo dan keluarga Si tidak baik. Paman kelima Mo Yanyu dipukuli sampai mati oleh Si Dang dari keluarga Si ketika dia dan keluarga Si memperebutkan tambang 3 tahun lalu. Keluarga Mo membalas dendam dengan liar dan juga menghabisi banyak penjaga keluarga Si. Karena masalah ini, kedua keluarga tersebut bertengkar secara diam-diam. Si Yan tahu bahwa jika dia mengungkap identitas pemilik aslinya, dia tidak hanya tidak akan dibebaskan, tetapi dia mungkin akan mati lebih cepat. Untungnya, pemilik asli tubuh ini, karena dia tidak memiliki jiwa bela diri dan secara alami tidak menyukai seni bela diri, tidak pernah berpartisipasi dalam banyak kegiatan seni bela diri di Merchant Alliance, sehingga Mo Yanyu tidak mengenalnya di semuanya, jika tidak, situasinya saat ini akan mungkin bahkan lebih buruk. Pada malam hari, bulan seperti piring perak dan terdapat bintang. Tim Mohis berkemah di tepi sungai. Naga bumi mengeluarkan suara huci-huci dan beristirahat dengan tenang di tepi sungai. Para prajurit Mohis makan daging kering dan tertawa aneh ketika mereka berbicara tentang sepupu terkenal Sang Meng Qinglou. Beberapa pejuang pemberani, ketika Mo Yanyu membelakangi mereka, diam-diam melirik tubuh indahnya dari waktu ke waktu, menelan secara diam-diam, tetapi di dalam hati mereka memahami bahwa level dan status Mo Yanyu wanita bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan, dan mereka hanya bisa hidup dengan mata mereka. Si Yan duduk diam dan hendak terus menggunakan esensi di tubuhnya ketika dia tiba-tiba menemukan Mo Yanyu dan Kalu berjalan lurus ke arahnya dari depan tim. Si Yan merasakan hawa dingin di hatinya, mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Kekuatan bubuk patah hati begitu kuat sehingga warga sipil biasa tidak dapat menahannya. 2 orang tewas hanya dalam 6 hari, baru-baru ini. Sekte ini akan berguna. Karu tersenyum sinis, memegang semangkuk ramuan hitam di tangan kirinya. Tuan, sama-sama, Tuan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan orang ini, tetapi jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Mo Yanyu terkekeh. Hehe, Nona Mo yakinlah tentang ini. Karena itu jatuh ke tanganku, Karu, pasti tidak ada alasan untuk mati dengan cepat. Kamu telah melihat kekuatan Duang Changsan sebelumnya. Warga sipil itu perlahan-lahan sekarat. Dia meninggal karena membusuk. Semakin kuat tubuh anak ini, semakin lambat pembusukannya dan rasa sakitnya secara alami akan semakin besar. Perhatikan baik-baik. Karu tertawa, tidak peduli dengan Si Yan yang tidak jauh darinya. Itu yang terbaik. Mo Yanyu mengangguk, matanya yang indah dipenuhi cahaya dingin, dan dia jelas sangat membenci Si Yan. Keduanya mengobrol dan tertawa, dan segera mereka datang ke Si Yan. Kalu tidak membuang waktu, dan menyerahkan semangkuk bubuk hitam patah hati kepada Si Yan, berkata dengan suara dingin, "Nak, minumlah untukku." Mo Yanyu mengulurkan tangan kiri suenennya, dan lampu listrik yang menyilaukan berenang di 5 jari tangan kirinya, perlahan-lahan melingkari dari jari kelingking hingga ibu jari, seperti ular listrik yang bergerak dan cekatan, semangat bela diri petir dan esensi digabungkan, benang fluktuasi energi meledak di udara.
Hehe, cibiran Johnson datang dari belakang Xian. Wah, jika kamu tidak berani minum, kamu tahu apa yang akan terjadi. Mata Kalu penuh dengan kegembiraan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dan berteriak, wah, bubuk Duang Chang sangat menarik. Itu akan membuatmu membusuk dari usus sedikit demi sedikit. Mo Yanyu memandang Xian dengan dingin, tanpa bergerak sejenak, hanya menunggu Xian melawan. Selama Xian menunjukkan sedikit pun kurangnya kerjasama, dia akan segera mengambil tindakan, siap melampiaskan amarahnya pada Xian. Hari-hari ini, ketika dia memikirkan pelanggaran nakal Xian terhadapnya, dia menjadi marah. Xian mencicipi area terlarang yang bahkan tunangannya belum sempat menyentuhnya, yang membuatnya sangat tertekan dan malu hingga dia hampir muntah darah. Aku akan meminumnya. Xian menjawab dengan ringan, dengan mantap menangkap semangkuk bubuk patah hati dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Bubuk Duang Chang meluncur dari usus ke perut. Xian merasakan sakit yang tumpul di usus dan perutnya. Seolah-olah asam sulfat kronis telah dituangkan ke dalam usus dan perutnya, perlahan-lahan merusak usus dan perutnya, sedikit, dan rasa sakit di tubuhnya juga meningkat sedikit demi sedikit. Obat bubuk Duang Chang sangat ampuh, tetapi tidak langsung menyerang, tetapi berkembang perlahan. Bagi orang normal, bagian dalam tubuh akan membusuk seluruhnya dalam 2 hari, dan akan menyebar ke seluruh tubuh dalam 3 hari di sebagian besar, sehingga seluruh tubuh akan membusuk dan mati. Kalu menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru, mari kita tunggu sehari dan lihat. Oke. Mari kita temui dia lagi besok malam. Mo Yanyu mengangguk, menatap Xian dengan gembira, dan pergi berdampingan dengan Kalu dalam suasana hati yang bahagia. Hei, nak, hari-hari baikmu sudah berakhir. Johnson memamerkan giginya dan tertawa 2 kali. Ketika dia berpikir bahwa Xian akan segera membusuk dan mati, dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai, seolah-olah ada batu yang jatuh ke tanah di tangannya, jantung. Xian menunduk, matanya dingin. Kekuatan bubuk Duang Chang mulai berpengaruh di usus dan perutnya, yang bisa dia rasakan dengan jelas saat ini, sepertinya ada ratusan juta semut yang berebut wilayah di usus dan perutnya, menggerogoti usus dan perutnya. Sinar saripati di perut bagian bawah bersirkulasi secara diam-diam dan cepat mengalir ke usus dan lambung. Saripati itu seperti aliran air hangat, diam-diam membasuh racun di usus dan lambung di bawah kendalinya dan potensi perut meningkat. Melambat, Xian diam-diam menghela nafas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Xian menarik napas serakah. Tanpa menghindari Johnson di sampingnya, dia duduk di tempat dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menjalankan esensinya untuk menahan korosi racun. Gumpalan Jing Yuan, yang menjadi lebih kuat baru-baru ini, menjadi ramuan penyelamat hidup Xian, mengalir terus-menerus di perut dan ususnya. Setiap kali Jing Yuan mengalir, potensi racun pencernaannya tampaknya melambat, dan racunnya terkorosi kecepatan usus dan perutnya tidak pernah bisa dipercepat. Pada saat ini, Xian menyadari keindahan Jing Yuan, dan menjadi lebih bertekad untuk mengolah Jing Yuan dan menjadi pejuang paling kuat. Esensi-esensi saja memiliki manfaat yang begitu besar, jadi seberapa kuatkah semangat bela diri yang dianggap oleh para pejuang sebagai bakat pemberian Tuhan? Jika Anda bisa memiliki martial spirit, bukankah Anda bisa menjadi lebih kuat dan terhindar dari banyak dosa? Xian tiba-tiba diam-diam membenci karena pemilik tubuh ini tidak dapat mewarisi roh bela diri yang membatu dari keluarga Xi. Jika tidak, dia mungkin akan mencobanya sekarang dan mungkin bisa melawan Mo Yanyu dengan bantuan roh bela diri yang membatu. Roh bela diri petir, dan kemudian melarikan diri dari kematian tanpa menelan bubuk patah hati yang fatal ini. Waktu berlalu, cahaya bulan menjadi semakin dingin, dan dalam sekejap mata sudah tengah malam. Para pejuang di kejauhan telah sibuk selama sehari, dan saat ini mereka semua tenang, masing-masing mencari tempat yang nyaman untuk kembangkan esensi mereka, untuk menerobos belenggu tubuh dan bergerak lebih dalam ke alam dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Para budak narkoba memandang ke langit satu demi satu. Di malam yang sunyi, mereka lebih cenderung merindukan kerabatnya yang jauh, dan mereka lebih cenderung merasa takut menguji dan menjadi mayat baru. Mereka putus asa, itu memenuhi tubuh, terasa sedikit dingin. Di bawah sinar bulan, Xian duduk bersila di tanah, wajahnya yang tenang perlahan-lahan menjadi lebih bermartabat. 5 jam operasi Jing Yuan mengendalikan penyebaran cepat bubuk Duang Chang di tubuhnya. Namun, tanpa disadari, dia menemukan bahwa sepertiga dari Jing Yuan telah dikonsumsi, dan masih dikonsumsi. Namun efek bubuk Duang Chang yang tertinggal di usus dan lambung tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Duang Changsan sepertinya sedang menunggu kesempatan, menunggu saat esensinya habis, lalu tiba-tiba melakukan serangan balik. Xian tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Begitu saripatinya habis, ia tidak lagi punya apa-apa untuk diandalkan. Saat itu, tanpa sarana apapun, ia akan menjadi seperti orang biasa, dan tubuhnya akan mulai membusuk dari usus dan perutnya hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal ini, dia tidak dapat mengumpulkan lebih banyak esensi melalui latihan,
Karena begitu dia mengabaikan kekuatan obat dari usus dan perutnya, bubuk duangcang yang melekat padanya akan menguat dengan sia-sia, menyebabkan dia mati lebih cepat. Oleh karena itu, mengetahui bahwa ini akan menjadi jalan buntu, dia hanya bisa melanjutkan. 2 jam lagi berlalu. Kekuatan bubuk duangcang tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, tetapi juga secara bertahap meningkat. Esensi dalam tubuhnya dikonsumsi lebih cepat, dan dia dapat merasakannya dengan jelas. Dia sepertinya melihat dirinya semakin dekat dengan kematian. Begitu saripatinya habis, usus dan perutnya akan membusuk. Saat itu, ia tidak akan langsung mati. Busuknya akan terus menyebar ke dalam, paling lama 5 atau 6 hari, dan seluruh tubuhnya membusuk seperti budak obat lainnya. Xian memiliki wajah muram, dan matanya sedingin es, menyinari Mo Yanyu di pohon kuno di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang cerah, Mo Yanyu duduk di batang pohon yang tebal, kulitnya sedingin es, wajahnya yang cantik damai, rambut panjangnya berayun lembut tertiup angin, seperti peri di malam yang gelap. Dia berlatih secara diam-diam, menggunakan esensi untuk memberi nutrisi pada pembuluh darah spiritual yang mengandung jiwa bela diri petir di tubuhnya. Karu berada di belakang tim, dengan tangan kirinya meringkuk di olnya yang longgar, bersandar pada pohon tua lainnya, dan memegang volume sutra racun di tangan kanannya, membacanya dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, Karu akan melihat ke arah Xian, dengan seringai jahat di sudut mulutnya. Ini tidak akan berhasil, Xian mengerutkan kening dalam-dalam, dan sambil terus menggunakan esensinya untuk menahan serangan racun, dia memikirkan solusi dengan cepat. Jika keadaan ini terus berlanjut, esensinya akan habis sebelum fajar. Begitu esensinya habis, dia pasti akan mati. Racunnya ada di tubuhnya. Bahkan jika dia lolos, tidak ada yang berubah. Kalu dapat memurnikan bubuk patah hati, dan dia harus memiliki penawarnya di tangannya. Hanya dengan mendapatkan penawar dari Kalu dia dapat menghindari nasib buruk berupa korosi tubuh. Namun, selain menjadi seorang alkemis, Kalu juga seorang pejuang di alam bawaan. Mencoba merebut obat penawar bubuk duangcang darinya hampir sama dengan bunuh diri. Xian diam-diam mengamatinya dan menemukan bahwa meskipun Kalu sedang membaca kitab suci, dia memandangnya dari waktu ke waktu. Jelas bahwa Kalu bukannya tidak siap dan bahkan mungkin sudah menebak apa yang akan dia lakukan dan sedang menunggu sebuah jebakan. Pikiran melintas di benaknya, dan Xian memahami bahwa meskipun peluang keberhasilan hampir tidak ada, dia harus mulai dengan Karu, dan dia harus bertindak sesegera mungkin, jika tidak, setelah semua esensi dalam tubuhnya habis, peluangnya untuk bertahan hidup akan lebih kecil. Xian diam-diam mengatur pernapasannya, untuk sementara mengabaikan racun di perutnya, dan mengambil kembali semua esensinya, bersiap untuk pertarungan putus asa. Tidak mengherankan, setelah Jing Yuan ditarik, kekuatan bubuk duangcang tiba-tiba meningkat, dan penyebaran racun segera meningkat, dan rasa sakit di tubuh meningkat secara alami. Tepat ketika Xian hendak mengambil tindakan, bagian usus dan perut yang mengalami ulcerasi tiba-tiba berubah. Sel-sel di bagian usus dan lambung yang mengalami ulcerasi tiba-tiba menjadi aktif, dan gumpalan kekuatan yang sangat lemah melilit bagian yang mengalami ulcerasi, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memegang jarum dan benang untuk memperbaiki usus dan lambungnya yang mengalami ulcerasi sebenarnya sembuh perlahan. Xian tiba-tiba tercengang. Dia berencana untuk segera mengambil tindakan, tetapi bukannya terburu-buru, dia segera menenangkan diri dan memusatkan seluruh energi mentalnya untuk mengamati perubahan aneh di tubuhnya. Sel-selnya sangat aktif, seolah-olah tiba-tiba ada kehidupan. Daging dan darah yang memborok menggeliat sedikit, dan bisul berangsur-angsur sembuh. Hanya dalam waktu setengah jam, bisul tersebut kembali ke keadaan semula, dan dia tidak merasakan sakit apapun. Arus listrik sepertinya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan Xian sangat gembira, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Dia masih setenang air, seolah-olah dia tertidur lelap. Semua bakat aneh yang tidak memerlukan pengoperasian esensi harus menjadi roh bela diri khusus. Sebuah kalimat tentang definisi karakteristik jiwa bela diri tiba-tiba muncul di benaknya. Xian baru menyadarinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan segera menyadari bahwa perubahan pada tubuhnya adalah efek dari jiwa bela diri yang khusus. Penyembuhan diri pada tubuh fisik adalah kemampuan bawaan khusus, dan tampaknya itu adalah roh bela diri ajaib yang belum ditemukan. Racun bubuk duangcang menimbulkan masalah lagi. Ia mulai menyerang usus dan perutnya lagi. Tanpa intisari yang dapat dilawan, racun tersebut dengan cepat menyebabkan sebagian usus dan perutnya mengalami borok. Ajaibnya, usus dan lambung yang mengalami ulcerasi tersebut berubah kembali. Dengan aktifnya sel, bagian yang mengalami ulcerasi sembuh dalam waktu singkat. Kekuatan racun terus bekerja, merusak usus dan perut Xian berulang kali. Namun, setiap kali usus dan perutnya terkorosi oleh racun, roh bela diri yang menyembuhkan diri sendiri akan mengambil tindakan sebelum serangan berikutnya racunnya, dia telah berhasil memperbaiki area yang mengalami borok tersebut. Semangat bela diri akan meningkat seiring dengan peningkatan alam prajurit, dan bahkan mungkin mengalami perubahan khusus. Semakin tinggi alam seniman bela diri,
semakin kuat bakat khusus yang ditampilkan oleh roh bela diri. Kalimat lain tentang karakteristik jiwa bela diri muncul di benaknya, dan Xi Yan sangat gembira. Dilihat dari bakat yang ditunjukkan oleh jiwa bela diri yang menyembuhkan diri ini, seiring dengan peningkatan wilayahnya, bahkan jika tubuhnya rusak, dia bisa sembuh dengan cepat. Mungkin ketika dia mencapai alam yang menakutkan seperti status surgawi atau komunikasi spiritual, roh bela diri yang menyembuhkan diri ini dapat mengembalikan anggota tubuhnya yang patah ke keadaan semula. Jika Anda bisa mencapai titik ini, meski jantung Anda ditusuk dengan pisau, bukankah Anda bisa menggunakan roh bela diri ini untuk pulih seperti semula dan menghindari kematian? Jika memang demikian masalahnya, bukankah mungkin untuk hidup selamanya jika suatu hari Anda mencapai alam dewa sejati? Serangkaian pemikiran terlintas di benak Xi Yan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xi Yan diam-diam menamai martial spirit ini Immortal Martial Spirit. Setelah merasakannya dalam diam beberapa saat, Xi Yan akhirnya santai dan melepaskan gagasan mempertaruhkan nyawanya untuk merebut penawar dari Karu setelah memastikan bahwa roh bela diri abadi dapat menahan racun dari bubuk patah hati, dan melanjutkan, untuk duduk tak bergerak. Aku mulai mengabaikan pergolakan yang berulang-ulang di perutku dan diam-diam memulihkan esensiku. Keesokan paginya, si jenius sudah cerah, matahari belum terbit, dan tim sudah siap berangkat. Xi Yan bercampur di antara para budak obat, ekspresinya tenang, tidak ada yang aneh, dan dia mengikuti tim dengan diam-diam. Johnson, yang awalnya bersiap untuk melihat penampilannya yang jelek, mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia melihatnya, dengan ekspresi keheranan. Wajahnya. Saat ini, setiap budak narkoba yang meminum bubuk duangcang akan menjadi pucat seperti kertas setelah semalam, dan tubuhnya akan sangat lemah. Orang yang lemah bahkan tidak bisa berjalan, dan bahkan yang kuat pun akan menunjukkan rasa sakit dan ketakutan. Tapi langkah Xi Yan mantap dan wajahnya memerah. Dia jelas tidak terlihat terluka, yang membuat Johnson penuh keraguan. Johnson mengamati sebentar, dan setelah memastikan bahwa Xi Yan memang baik-baik saja, dia mengerutkan kening dan maju ke depan tim, menjelaskan situasi Xi Yan kepada Mo Yanyu dan Kalu. Jangan khawatirkan dia. Dewa tua Karu ada di sini, karena anak itu adalah seorang pejuang, dia tidak akan menunjukkan perilaku abnormal dengan mudah. Ketika esensi dalam tubuhnya habis, dia akan menjadi seperti orang lain. Kekuatan Duang Changsan ada di hatiku. Ada banyak sekali. Baiklah, silakan awasi dia. Mo Yanyu memerintahkan dengan ringan. Melihat keduanya begitu lega, Johnson tidak banyak bicara, jadi dia kembali ke belakang tim dan terus menatap Xi Yan dengan cermat, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tuan, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia merasakan sakit yang luar biasa? Setelah Johnson pergi, Mo Yanyu ragu-ragu dan bertanya pada Kalu. Dia berharap Xi Yan berguling-guling di tanah kesakitan sekarang, sehingga dia akan bahagia. Jangan khawatir, itu sudah cukup untuk malam ini. Hari berlalu, dan bulan diam-diam tergantung di langit malam. Setelah tim duduk, Kalu dan Mo Yanyu berjalan menuju Xi Yan bersama-sama. Mereka melihat Xi Yan duduk di tanah di kejauhan, makan dengan kepala menunduk, sepertinya tidak menyadari buruknya kualitas makanan di tangannya. Tuan, orang ini tidak terlihat seperti Mo Yanyu ragu-ragu untuk berbicara. Penampilan makan Xi Yan tidak menarik, tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak terlihat kesakitan. Wajah Kalu perlahan menjadi gelap, dia mendengus dingin dan berkata, apakah kamu meragukan kemampuanku dalam memurnikan obat? Saya tidak berani. Mo Yanyu menggelengkan kepalanya, guru telah membuktikan efek ajaib bubuk duangcang pada budak obat lainnya. Saya hanya bertanya-tanya mengapa dia aman dan sehat. Mungkinkah tuannya tidak sengaja meleset? Itu di mangkuk terakhir bubuk duangcang. Bahan obat apa? Nona Mo, meskipun saya, Kalu, bukan seorang alkemis tingkat tinggi, saya tidak akan membuat kesalahan apapun dalam hal semacam ini. Kalu jelas tidak senang dan bersenandung dengan wajah datar jika Anda tidak percaya kemampuanku. Kita bisa putus sekarang. Tuan, harap tenang. Yan Yu tidak bermaksud seperti ini. Yan Yu hanya menganggapnya aneh. Tuan, mohon jangan terlalu banyak berpikir. Mo Yanyu tersenyum meminta maaf. Huff. Karuli mengabaikan Mo Yanyu, dan sosoknya seperti kilat, dengan cepat bergegas menuju Xi Yan. Xi Yan menunduk dan pura-pura tidak melihat Kalu, tapi diam-diam dia terkejut dengan kecepatan Kalu. Dia senang dia tidak bertindak gegabah kemarin, kalau tidak dia pasti akan dimakan oleh Kalu. Selain menjadi seorang alkemis, Kalu juga seorang pejuang yang telah memasuki alam bawaan, dan dia hanyalah seorang pejuang tingkat 2 yang baru saja mampu mengendalikan esensi dalam tubuhnya, dan tidak ada tindakan tegas tanpa harapan kemenangan sedikit pun hanyalah meminta kematian. Sosok Kalu terbang, dan terdengar suara aneh di udara. Beberapa saat kemudian, Kalu mendatanginya. Xi Yan menjadi tenang, meletakkan makanan di tangannya, dan menatap Karu. Wajah kurus Kalu penuh dengan rasa dingin. Dia mengambil tindakan seperti kilat dan menggenggam lengan kiri Xi Yan.
Jari-jarinya yang kering menempel di lengan Xian. Jejak esensi, semurni listrik, mengalir ke lengan batu itu. Tubuhnya menyusuri pembuluh darah di lengannya, melingkari usus dan perutnya sebelum perlahan kembali, dan akhirnya menghilang di jari karu. Esensi kalu terkondensasi dengan sangat kuat. Esensinya melewati pembuluh darah di tubuh Xian, dan pembuluh darah Xian bengkak dan nyeri. Kalu mengerutkan kening bingung dan bergumam dengan suara rendah, itu tidak benar, kekuatan Duang Changsan jelas masih ada, kenapa dia masih memiliki sisa esensi, dan perut serta ususnya tidak memborok, dia hanya seorang prajurit kecil berpangkat rendah, tidak. Betapa murni esensinya, seharusnya tidak dapat mendukungnya sekarang. Xian membiarkan dia meraih lengannya tanpa melawan. Tuan, apa kabar? Mo Yanyu berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu hari lain dan lihat. Wajah Kalu muram, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak memikirkan tentang Martial Soul, karena Martial Soul bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang biasa miliki. Ya, dia belum pernah mendengar tentang roh bela diri yang bisa membuat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Mo Yanyu mengangguk. Meskipun hatinya penuh keraguan, dia tidak tahu banyak untuk berkata. Dia hanya menatap Xian dengan aneh, tidak tahu pikiran jahat apa yang ada dalam pikirannya. Malam berikutnya, Kalu dan Mo Yanyu datang lagi dan memeriksa tubuh Xian lagi. Mereka menemukan bahwa usus dan perut Xian masih belum mengalami borok. Wajah Kalu menjadi lebih buruk dan dia berkata untuk menunggu 1 hari lagi untuk melihatnya. Pada malam ketiga, keduanya datang lagi. Keru memeriksa, namun tetap tidak menemukan apapun. Pada malam keempat, Keru datang lagi. Kali ini, Kalu memegang 2 mangkuk bubuk patah hati di tangannya. Ketika sampai pada Xian, dia meminta Johnson untuk memanggil seorang budak obat bernama Guluo, dan meminta Xian dan Guluo untuk mencampurkan obat yang baru disuling itu bubuk cangcang. Xian meminum bubuk duangcang dengan sangat kooperatif. Aku membuat 2 mangkuk bubuk patah hati ini sekaligus. Kalu mengatakan ini dengan suam-suam kuku setelah melihatnya menghabiskan minumannya. Mo Yanyu mengangguk, selama tubuh Guluo itu busuk, berarti ada yang salah dengan kesehatan orang ini. Yan Yu mengerti maksud tuannya. Ya, Karu mengangguk, mari kita kembali lagi besok dan membandingkannya. Di malam hari, Xian duduk di tanah, perlahan mengubah esensinya dengan ekspresi serius. Untaian esensi secara bertahap diregangkan di tubuhnya, meluas ke seluruh pembuluh darah utama. Saat pikirannya berubah, esensinya sangat cekatan, mengalir dengan cepat dari satu pembuluh darah ke pembuluh darah lainnya. Tendon, benar-benar seperti ular spiritual. Secara bertahap, sinar esensi mengikuti meridian lengannya ke jari telunjuk tangan kanannya. Xian berkonsentrasi padanya, dan sinar esensi perlahan kembali ke pembuluh darah di lengannya, dan kemudian tiba-tiba berakselerasi, bergegas menuju indeks, jari seperti pelangi, dengan kecepatan semakin cepat. Cici, suara aneh datang dari ujung jari telunjuknya, dan sensasi kesemutan semakin kuat. Semua sinar esensi itu mengalir ke jari telunjuknya. Jari telunjuk Xian sedikit bergetar, seperti ekor ular derik yang gemetar. Jingyuan berkumpul di jari telunjuknya, terus-menerus berbenturan, tetapi terhalang oleh daging di ujung jarinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Jingyuan tidak dapat keluar dari lapisan daging dan darah di ujung jarinya, sehingga menyulitkan bagi jari telunjuknya. Jingyuan untuk pergi. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Xian dengan sedih mengembalikan esensi ke perut bagian bawahnya dan bergumam dengan suara yang tidak terdengar masih tidak berhasil. Ada 3 surga di alam surga yang diperoleh. Kembangkan esensi ke dalam surga pertama. Kuasai esensi tersebut sehingga dapat beredar ke seluruh dunia dengan pikiran Anda dan menjadi surga kedua daging dan meluap dari tubuh ke surga kedua. Xian sudah dapat memindahkan esensi sesuka hati dan berada di alam surga kedua. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berlatih dan mengumpulkan lebih banyak esensi. Dia mencoba menumpahkan esensi melalui jari-jarinya, berharap untuk segera mencapai surga ketiga astaga, tapi sayang sekali dia mencobanya. Saya mencobanya beberapa kali, tetapi setiap kali terhalang oleh daging di ujung jari saya, sehingga sulit untuk ditembus. Tampaknya budidaya prajurit tidak tercapai dalam semalam. Esensinya masih belum cukup kuat. Hanya setelah esensi dipadatkan dan diperkuat lagi kita dapat terus menyerang. Setelah kegagalan lainnya, Xian menghela nafas dalam hatinya, mengetahui itu dia tidak cukup kuat karena tubuhnya. Dalam situasi berbahaya, dia tampak terlalu tidak sabar. Dia tahu bahwa saat ini besok, tubuhnya akan tetap aman dan sehat dan tidak akan terpengaruh oleh bubuk duangcang. Tetapi budak obat bernama Guluo pasti akan menderita sakit mah pada saluran pencernaan, yang bahkan mungkin menyebar ke dalamnya. Selama Kalu membuat perbandingan, dia akan tahu bahwa tidak ada yang salah dengan bubuk duangcang miliknya, dan dia secara alami akan memahami bahwa tubuhnya berbeda dari orang biasa. Masalah baru pasti akan muncul ketika saatnya tiba, dan mungkin hari-hari baiknya akan benar-benar berakhir. Moyan untuk menghindari masalah di masa depan, kemungkinan Jade segera melakukan pembunuhan tidaklah kecil.
Mungkin juga Guluo akan menunjukkan tanda-tanda keracunan di bawah kekuatan bubuk Duang Chang besok pagi. Mungkin dia akan mengalami bencana besok pagi. Pada saat itu, para pejuang tidak akan lagi berlatih keras seperti sekarang, tetapi mereka akan mengalaminya mengawasinya. Tidak akan ada kesempatan. Menatap bintang-bintang di langit, ekspresi Si Yan berangsur-angsur menjadi tegas. Dia tahu bahwa jika dia ingin melarikan diri, dia harus bertindak malam ini. Bulan purnama itu seperti piring perak. Para prajurit semua berlatih dengan tenang. Tubuh halus dari batu giok berwajah gelap tersembunyi di tengah-tengah cabang dan dedaunan kuno, dengan nafas panjang. Karu bersandar di pohon lain, memegang volume kitab suci racun dan membacanya dengan senang hati. Budak obat ada di tanah. Ada benda-benda tergeletak di lahan basah di belakang naga dalam keadaan berantakan. Si Yan bangun dari pelatihan, diam-diam mengamati medan, dan diam-diam menghitung. Mo Yanyu berada di depan tim, dan Kalu di belakang. Mereka berdua menjepitnya di tengah. Mereka sepertinya tidak peduli padanya, tapi menilai dari posisi mereka, mereka jelas diam-diam menjaganya. Johnson sepertinya tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dia tidak berlatih malam ini, tetapi mengawasi dari posisi 10 meter di belakangnya. Selama dia memiliki kelainan sekecil apapun, Johnson akan segera menyadarinya dan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Ini tidak baik, gumam Si Yan dalam hatinya, dan terus menunggu orang-orang itu mengendurkan kewaspadaan mereka. Waktu berlalu tanpa disadari, dan segera bulan yang cerah menghilang. Sepertinya akan segera fajar. Si Yan masih belum menemukan kesempatan yang cocok untuk melarikan diri. Dia merasa sedikit cemas untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Kakak. Pada saat ini, suara aneh terdengar dari kejauhan. Dilihat dari suaranya, seharusnya ada sesuatu yang perlahan mendekat ke sini. Mata Si Yan tiba-tiba bersinar saat esensinya mengalir bolak-balik di pelukannya, dan dia tiba-tiba menjadi energi. Semuanya waspada. Mo Yanyu berteriak pelan, dan berdiri di atas pohon kuno. Dengan bantuan posisinya yang tinggi, dia melihat ke kejauhan untuk beberapa saat, dan tiba-tiba berseru laba-laba giok pisau putih. Semua prajurit tiba-tiba terbangun dari latihan mereka. Aku melihat para prajurit ini semua tampak serius, mengeluarkan senjata mereka satu demi satu. Tak perlu dikatakan lagi, Mo Yanyu segera berkumpul menuju naga bumi, membentuk lingkaran untuk mengelilingi naga bumi, dengan jarak 5 atau 6 meter satu sama lain. Kalu juga meletakkan kitab suci di tangannya, mengerutkan kening dan mendekati Dilong, dan berkata dengan suara yang dalam lihat toples obat di tubuh Dilong. Ya, teriak para prajurit dengan keras. Budak obat yang tertidur juga terbangun satu demi satu. Ketika mereka mendengar laba-laba giok pisau putih mendekat, mereka semua secara aktif berkumpul menuju naga bumi dengan panik. Ding dong. Sekelompok kunci terbang dari tangan Mo Yanyu dan mendarat di kaki Johnson. Johnson, buka belenggu pada semua budak obat untuk mencegah mereka dibunuh oleh laba-laba giok pisau putih. Cepat. Mo Yanyu mendesak. Johnson mengambil sekumpulan kunci, menatap Mo Yanyu, menunjuk Si Yan dan bertanya, apakah dia juga ingin membuka belenggu. Lepaskan ikatannya, aku tidak ingin dia mati begitu saja. Mo Yanyu terlihat tidak sabar. Nak, jujurlah padaku untuk sementara waktu, aku akan mengawasimu. Johnson mendengus dingin. Dia pertama-tama membantu Si Yan melepaskan belenggu di tangan dan kakinya, lalu berjalan menuju budak narkoba lainnya dan dengan terampil melepaskannya. Belenggu di tubuh di penjara. Tuhan tolong saya. Setelah belenggu diangkat, Si Yan merasa santai dan mencibir di dalam hatinya. Keluarga Si adalah keluarga roh bela diri. Meskipun pemilik tubuh ini belum menjadi seorang pejuang, dia suka bertualang dan mencari reruntuhan kuno. Yanyu menyebutkan laba-laba giok pedang putih. Si Yan tidak terkejut tetapi sangat gembira, dan segera menyadari bahwa kesempatan untuk melarikan diri telah tiba. Laba-laba giok bermata putih adalah monster tingkat 2. 8 kakinya setajam pisau. Ia suka aktif saat larut malam, dan ia juga monster yang suka berteman. Laba-laba giok bermata putih memiliki temperamen yang ganas dan suka memakan manusia. Ia hidup di hutan yang gelap, selama laba-laba giok bermata putih ini melihat manusia, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Monster-monster memiliki kulit dan daging yang tebal, bergerak cepat, dan seringkali jauh lebih besar dari manusia. Kecuali mereka adalah pejuang yang kuat, manusia biasa akan mati atau terluka saat bertemu dengan mereka, monster level, karena setiap kali dikirim, itu 5 kali. 6 dari mereka, ditambah dengan kecepatan mereka yang cepat, prajurit biasa tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka, jadi itu cukup sulit. Di hutan yang gelap, Anda hanya akan mendapat nasib buruk saat bertemu dengan laba-laba giok bilah putih. Monster jenis ini tidak memiliki barang berharga, tetapi juga sangat suka berperang. Ketika mereka melihat manusia, mereka pasti akan maju ke depan. Jika Anda memprovokasi serangan, Anda tidak akan pernah pergi dengan mudah tanpa menderita kerugian besar. Si Yan diam-diam berjalan menuju Dilong dan berdiri bersama dengan para budak obat yang ketakutan. Dia diam-diam mengamati situasinya dan tidak buru-buru melawan.
Tidak, ada 8. Mo Yanyu berseru di pohon kuno, alisnya berkerut, dan wajahnya yang cantik tampak berat saat dia berkata ini tidak mudah untuk dihadapi. Semuanya, tolong tetap semangat, ingat. Jangan mengambil inisiatif untuk mengejar setelahnya dalam pertempuran, semakin berbahaya di hutan dengan dedaunan lebat. Laba-laba giok pisau putih memanfaatkanmu, jadi jangan melawan mereka di semak-semak. Kakak, ada suara seperti pisau yang menusuk tanah, semakin dekat dan dekat. Segera, dua laba-laba giok bermata putih, panjang 10 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter, muncul pertama kali dan seukuran mobil biasa. Ada 8 di antaranya. Kakinya seperti pisau tajam, putih dan cerah, sangat tajam. 8 kaki laba-laba giok bermata putih yang seperti belati itu mendayung ke depan dengan sangat cekatan, dan kecepatannya memang sangat cepat. Mereka tiba di area ini dalam sekejap. Kaki laba-laba yang seperti pisau bersinar dengan cahaya dingin saat mereka bergoyang, menawan hati dan pikiran. Sulit membayangkan tragedi apa yang akan terjadi jika pisau tajam itu menusuk tubuh. Para prajurit menyaksikan laba-laba giok bermata putih muncul satu demi satu, semuanya dengan ekspresi serius. Mo Yanyu telah turun dari pohon kuno, berdiri di depan tim, dengan kilat melilit jari giok rampingnya, siap berangkat. Kalu duduk di kursi sedan di tubuh Dilong, matanya dingin, tapi dia tidak tampak panik. 8 laba-laba giok bermata putih akhirnya berkumpul. Laba-laba giok bermata putih bukannya tanpa kebijaksanaan. Dalam raungan aneh yang menusuk, 8 laba-laba giok bermata putih mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Kaki laba-laba putih mereka bergoyang di kehampaan, dan cahaya perak terang terbang menuju para prajurit yang mengelilingi naga bumi. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan pedang putih yang menyilaukan. Para prajurit bergerak dengan cepat dan ganas. Sambil menghindar, mereka mengeluarkan senjata tajam mereka bersama-sama dan menusuk pinggang, perut, dan mata majemuk laba-laba giok pisau putih. Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Laba-laba giok bermata putih mengelilingi naga bumi, dan kakinya jatuh ke seluruh langit. Prajurit itu menghindar ke kiri dan ke kanan, menusuk satu demi satu dengan senjata tajam di tangannya terbungkus petir, dan busur petir hijau melesat keluar, jatuh. Mendarat di atas laba-laba giok bermata putih itu, tubuh laba-laba giok bermata putih itu bergetar. Salah satu prajurit tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan dada dan perutnya tergores oleh kaki laba-laba giok bermata putih. Jeritan melengking prajurit itu menyusul, ususnya mengalir keluar dari perut bagian bawah, dan dia jatuh ke tanah di tempat. Para budak obat panik dan buru-buru bersembunyi di bawah naga bumi. Beberapa budak obat yang begitu ketakutan hingga kehilangan akal melihat kaki laba-laba seperti pisau datang ke arah mereka dan benar-benar bersembunyi di celah antara laba-laba giok bermata putih, berharap untuk melakukannya, melarikan diri, tapi dipakukan ke tanah oleh kaki laba-laba giok bermata putih, dan mati secara tragis di tempat. Wajah Xian serius, matanya bersinar, dan dia bergerak sedikit ke belakang para prajurit. Belenggu di tubuhnya mengeluarkan suara benturan emas dan besi yang jelas. Retakan. Seorang prajurit dari dunia yang didapat dari keluarga Mo tingkat kedua di depan Xian bertabrakan dengan prajurit lain sambil bergerak. Pria itu tidak bisa mengelak tepat waktu, dan salah satu kaki laba-laba giok bermata putih menggaruk lehernya kepala tinggi. Terbang menjauh, darah memercik ke seluruh Xian. Xian berlumuran darah, dan bahkan matanya sedikit kabur. Pikiran yang keras dan haus darah tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Topan di 720 titik akupuntur di tubuhnya berputar dengan liar, dan kekuatan isapan yang kuat datang darinya, titik akupuntur. Saya melihat prajurit yang dipenggal kepalanya meninggal di depan Xian. Tubuhnya perlahan-lahan menyusut. Aliran udara yang hanya bisa dirasakan Xian penuh dengan keputusasaan, keengganan, dan pikiran gila, mengalir dari pori-pori tubuh Xian, mengalir sepanjang tendon ke 720 titik akupuntur di tubuh Xian. Dalam keadaan linglung, Xian merasa seolah-olah telah kembali ke kolam darah. Di kolam darah, 720 titik akupuntur di tubuhnya juga menyedot banyak darah. Darah tersebut mengubah titik akupunturnya dan menyebabkan topan di titik akupunturnya, memperluas kapasitas titik akupuntur dan mempercepat kecepatan titik akupuntur dalam menghisap darah. Pada saat ini, gumpalan aliran udara, bercampur dengan keputusasaan dan keengganan prajurit sebelum kematiannya, mengalir ke tubuhnya dengan lintasan yang sama, dan disuntikkan ke titik akupuntur di tubuhnya di sepanjang pembuluh darah, dan topan di titik akupunturnya berputar dengan ganas. Ia bergerak, seolah menelan dan mencerna udara yang diserap, yang sangat aneh. Hanya dalam 10 detik, tidak ada lagi aliran udara ke dalam tubuhnya. Prajurit mati di depan Xian layu, seolah-olah semua darah dan esensi di tubuhnya telah hilang. Pikiran haus darah dan kekerasan tiba-tiba muncul dari lubuk hati Xian. Saat 720 titik akupuntur di tubuhnya berputar, keputusasaan, ketakutan, kekerasan, dan kekuatan jahat diam-diam tumbuh, sepertinya mendesak Xian untuk melakukan pembunuhan, kesenangan. Kaki laba-laba giok bermata putih ditarik keluar dan dipotong langsung ke arah kepala Xian.
Xian merasa ngeri dan menekan pikiran haus darah di dalam hatinya. Dia bergerak ke samping menuju prajurit lain, berbahaya dan berbahaya kaki laba-laba. Prajurit itu dihadang oleh laba-laba giok bermata putih, dan senjata tajam di tangannya menusuk mata majemuk laba-laba giok bermata putih dengan keras. Mata majemuk laba-laba giok bermata putih menjadi buta, dan mengenai pinggang prajurit itu secara acak pukulan. Prajurit itu terpotong di bagian pinggang dan meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Xian, yang bergerak ke samping prajurit itu, hendak terus mencari tempat aman ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sesuatu yang aneh terjadi lagi. Kekuatan isapan aneh di titik akupuntur di sekujur tubuhnya meledak lagi. Dari tubuh prajurit dua bagian itu, aliran udara lain bercampur dengan kemarahan dan kengganan mengalir keluar, mengalir deras ke pembuluh darah tubuhnya dan ke titik akupunturnya. Segera, prajurit yang terbelah menjadi dua bagian itu menjadi mayat kering. Xian terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyadari bahwa ada roh bela diri lain yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Roh bela diri ini didasarkan pada titik akupuntur di sekujur tubuhnya, dan sebenarnya dapat menyerap kekuatan orang yang meninggal. Semangat bela diri itu sangat jahat dan aneh, bahkan Xian terkejut dan terganggu karenanya. Sekarang, seekor laba-laba giok bermata putih mengeluarkan suara siulan yang aneh lagi, dan hanya tersisa 6 laba-laba giok bermata putih, terbang kembali bersama menuju hutan lebat. Laba-laba giok bermata putih jelas menyadari bahwa kelompok orang ini tidak mudah untuk diganggu. Setelah kematian dua temannya, laba-laba giok bermata putih ini akhirnya mundur. Wajah Xian berubah, dan semua pikiran tentang roh bela diri yang aneh di tubuhnya langsung disingkirkan. Tanpa pikir panjang, Xian memindahkan seluruh energinya ke kakinya, dan segera bergegas keluar dengan laba-laba giok pisau putih seperti kilat. Hanya dengan bergaul dengan laba-laba giok bilah putih dia dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Arus hangat tiba-tiba menyembur keluar dari titik akupuntur di sekujur tubuhnya, dan arus hangat mengalir ke esensi tubuh Xian, yang awalnya tidak kuat, tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam kehalusan. Xian sangat gembira di dalam hatinya dan menjadi lebih percaya diri. Ketika dia bergegas menuju laba-laba giok bilah putih, dia berbalik dan melirik Mo Yanyu dari kejauhan, dan berkata dengan dingin, "Mo Yanyu, kamu bisa membersihkan dan menungguku. Cepat atau lambat, aku akan menunggu. Dipaksa padamu. Kejar aku." Tubuh halus Mo Yanyu bergetar hebat, matanya yang indah hampir terbakar, dan dia mengejar Xian. Yang lebih cepat darinya adalah Karu. Alkemis racun tidak pernah bergerak di naga bumi, seolah-olah dia telah menunggu sesuatu. Ketika Xian bergegas menuju laba-laba giok pisau putih yang mundur, dia terbang tinggi dari naga bumi seperti seekor Goshaok dan menjadi orang pertama yang menghadapinya. Menukik ke arah bebatuan. "Wah, aku sudah lama menunggumu melarikan diri." Karu tertawa sinis saat dia masih di udara. Begitu Kalu mendarat, dia bergegas menuju Xian seperti kilat. Dia sangat cepat. Inti dari seorang pejuang di alam bawaan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa di alam yang diperoleh. Mata Mo Yan Yufeng dipenuhi dengan niat jahat, dan dia terus mengejarnya. Dia bahkan tidak peduli dengan tim keluarga Mo di belakangnya, dan bertekad untuk menangkap Xian dan menghabisinya. Xian dengan cemberut menerapkan semua esensi di tubuhnya ke paha belakangnya. Dengan setiap kaki yang dia injak di tanah, tubuh kurusnya berlari ke depan 7 atau 8 meter, semakin dekat ke 6 laba-laba giok bermata putih. Kaki laba-laba giok bermata putih itu tertancap di tanah basah, dan 8 kakinya mengayuh bersama-sama, dan tak lama kemudian ia masuk ke dalam semak-semak yang lebat. Xian terjun ke semak-semak setinggi 5 hingga 6 meter, wajahnya menjadi lebih serius, dan dia menatap laba-laba giok bermata putih di depan, tidak peduli betapa menakutkannya laba-laba giok bermata putih itu. Begitu mereka memasuki semak-semak, laba-laba giok pisau putih tiba-tiba melambat, dan kedua laba-laba giok pisau putih tiba-tiba menoleh, mata majemuk mereka bersinar terang, seolah-olah mereka sedang dikejar dan menjadi marah. Tentu saja, laba-laba giok bermata putih tidak tahu apa yang dipikirkan Xian. Dia melihat 3 manusia mengejarnya dan berpikir bahwa ketiga manusia ini ingin melawan mereka sampai mati. Suara aneh. Tiba-tiba, 4 laba-laba giok bermata putih lainnya. Laba-laba itu berbalik bersama, semuanya menatap Xian. Xian tampak tidak tergerak dan tidak melambat. Sebaliknya, dia bergegas menuju laba-laba giok pisau putih lebih cepat. Konsentrasinya sangat terfokus, dan hati Xian seperti cermin yang terang. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa dia telah memasuki alam indah itu lagi. Semua pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Laba-laba giok bermata putih di belakangnya. Suara angin berburu dari sekitering berkecepatan tinggi Karu terdengar di telinganya tanpa henti. Ho! Saat Xian bergegas maju, tubuhnya menggerakkan udara, dan suara aliran udara menjadi semakin keras. Tepat ketika Xian hendak bergegas ke tengah laba-laba giok bermata putih, tubuhnya tiba-tiba berubah arah dengan aneh di kehampaan,
melewati guratan mempesona dari kaki laba-laba giok bermata putih, dan dengan sempit melewati kelompok laba-laba giok bermata putih. Laba-laba giok bermata putih melewati satu sisi dan terbang ke depan tanpa henti. Laba-laba giok bilah putih sangat marah. 6 laba-laba giok bermata putih sepertinya merasa ditipu oleh manusia pemberani ini. Setelah berteriak, 6 laba-laba giok bermata putih mengerahkan kekuatan mereka bersama dan tiba-tiba mengejar Xian. Kalu dan Mo Yanyu bergegas ke semak-semak satu demi satu, tetapi menemukan bahwa mereka telah kehilangan jejak Xian, dan melihat 6 laba-laba giok bermata putih berlari dengan liar. Kalu berhenti tiba-tiba, dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata anak itu pasti bersembunyi di semak-semak sekitarnya. Mungkinkah dia melewati laba-laba giok bermata putih dan tiba di depan laba-laba giok bermata putih? Mo Yanyu sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Kalu tampak menghina, bahkan jika dia memiliki keberanian, dia tidak akan mampu bertahan hidup di antara laba-laba giok berbilah putih. 8 kaki laba-laba giok berbilah putih di semak-semak seperti penggiling daging. Semak ini adalah wilayah laba-laba giok pisau putih. Jika dia benar-benar menjadi sasaran laba-laba giok pisau putih, dia akan mati. Itu benar. Mo Yanyu mengangguk, dan segera berpisah dari Karu, mencari jejak Xian di semak-semak sekitarnya. Xian berlari dengan panik melalui semak-semak di hutan yang gelap, dengan 6 laba-laba giok pisau putih mengejarnya, dan jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyempit. Di semak ini tidak ada pepohonan kuno yang menjulang tinggi, yang ada hanya semak tak berujung. Semak tersebut tidak terlalu keras. Saat laba-laba giok bermata putih menggesek kakinya, semak tersebut akan berbunyi klik dan patah, tidak mampu menahan giok bermata putih, laba-laba. Xian tidak bisa menemukan tempat yang tinggi untuk tinggal, jadi dia hanya bisa berlari mati-matian, berharap menjauhkan diri dari laba-laba giok bilah putih. Untungnya, sebagian dari kekuatan aneh meluap dari titik akupuntur di tubuhnya dan bercampur ke dalam esensinya, membuat esensinya 2 kali lebih tebal dan murni. Jika tidak, di bawah pengejaran laba-laba giok pisau putih, dia tidak akan mampu untuk bertahan, dia dibacok sampai mati oleh laba-laba giok bermata putih itu. Jing Yuan mengalir di tendon kakinya. Xian merasa seolah-olah kakinya membengkak. Setiap kali dia menginjak tanah, dia bisa berlari ke depan seringan burung layang-layang Yuan, dan terlebih lagi dia memperkuat tekadnya untuk menjadi seorang pejuang yang kuat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berlari, tapi Xian perlahan-lahan merasa sedikit tidak berdaya. Esensi di pembuluh darah kakinya telah melemah setelah konsumsi yang lama, dan kecepatannya juga menurun. Kecepatannya melambat, tapi laba-laba giok bermata putih tidak melambat sama sekali. Monster kuat ini mengandalkan tubuh fisik dan tidak membutuhkan dukungan apapun. Laba-laba giok bermata 8 berkaki 8, memang merupakan makhluk mematikan di semak-semak. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Hati Xian tegang dan rompinya berkeringat. Jika situasinya terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia diambil alih oleh laba-laba giok pisau putih. Laba-laba giok pisau putih. Uap air tiba-tiba datang dari kiri. Xian, yang sensitif, menarik napas beberapa kali, wajahnya bersinar, tiba-tiba dia berubah arah, dan terbang langsung ke kiri. Punya air. Xian sangat berkonsentrasi dan mendengarkan semua suara di sebelah kiri. Benar saja, setelah berlari selama beberapa menit, dia mendengar suara air yang menyenangkan di kejauhan. Setelah beberapa menit, penglihatan Xian tiba-tiba menjadi jelas, dan dia melihat air terjun di depannya, seperti sambaran petir perak, jatuh ke kolam dalam di bawah. Air terjun itu menghantam bebatuan besar, dan tetesan air seperti mutiara melesat keluar secara acak, dan uap air di kolam itu kental. Celepuk. Tubuh Xian seperti anak panah yang tajam, tiba-tiba melesat ke kolam air dingin. Dia merasa nyaman dan berpikir bahwa dia sekarang dalam damai. Celaka, 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 celaka. Setelah 6 laba-laba giok bermata putih bergegas mendekat, mereka terbang ke dalam kolam yang dalam satu demi satu. Laba-laba giok bermata putih ini mengambang di kolam yang dalam seperti perahu kecil, dengan 8 kaki laba-laba yang tajam memotong di dalam air, dan mereka terpotong-potong di dalam air, menuju ke arahnya. Xian, yang baru saja menghela nafas lega, mengutuk dalam hatinya. Melihat laba-laba giok pisau putih semakin dekat, dia buru-buru tenggelam ke dasar kolam. Sambil menahan napas, Xian tenggelam 7 atau 8 meter ke dalam kolam sebelum dia berani melihat ke atas. Dari bawah kolam air, Xian dapat dengan jelas melihat kaki laba-laba tajam seperti pisau dari 6 laba-laba giok bermata putih. Dia melihat 6 kaki laba-laba monster ini terus-menerus memotong dan menusuk ke dalam kolam air. Laba-laba giok bilah putih tidak takut air, dan tubuhnya dapat mengapung di air, namun nampaknya ia tidak berani tenggelam ke dasar kolam. Keenam monster tersebut sedang memotong kaki laba-laba mereka di dalam kolam, tapi mereka selalu hanya berenang di atas kolam. Saat ini, Xian benar-benar lega. Dia menahan napas dan tetap berada di bawah kolam.
Menahan napas di dalam air adalah peristiwa ekstrim yang sering ditantang Xi Yan di masa lalu. Dia memiliki pengalaman di bidang ini. Dia bisa bertahan di dalam air selama lebih dari 10 menit hanya dengan satu napas. Laba-laba giok pisau putih tidak tinggal di kolam terlalu lama. Keenam monster itu meretasnya untuk sementara waktu. Melihat Xi Yan belum muncul, mereka datang ke darat satu demi satu. Xi Yan melayang sedikit dari dasar kolam, dan ketika dia bisa melihat 6 laba-laba giok bermata putih di pantai, dia segera berhenti mengambang dan diam-diam mengamati 6 monster-monster di pantai di dalam air. Keenam monster itu pergi dengan cepat. Xi Yan keluar dari air, menghirup udara lembab dalam-dalam, dan segera tenggelam ke dasar kolam. Setelah seluruh nafasnya habis, dia muncul di samping batu besar di sudut kolam menarik napas, dia tenggelam lagi ke dasar kolam, dan seterusnya. Dia khawatir laba-laba giok pisau putih akan kembali, dan dia bahkan lebih khawatir bahwa Kalu dan Mo Yanyu akan mengikuti jejak laba-laba giok pisau putih dan mengejar mereka, jadi dia sangat berhati-hati dan tidak berani keluar dari kolam segera. Dasar kolam. Xi Yan menahan napas dan mulai memikirkan tentang kelainan titik akupuntur sebelumnya. Ketika kedua prajurit itu meninggal, dia kebetulan berada di samping mereka. Esensi dan darah para prajurit yang mati itu sepertinya tersedot oleh titik akupunturnya, dia jelas mendapat manfaat dari kedua prajurit itu. Ketika dia melarikan diri dengan laba-laba giok pisau putih, dia dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang memancar dari titik akupuntur. Kekuatan aneh itu sangat murni. Setelah menyatu dengan esensi di dalam tubuh segera berlipat ganda, yang membuat Xi Yan bingung. Mungkinkah kekuatan kedua prajurit yang diserap oleh titik akupuntur di tubuh dimurnikan oleh titik akupuntur menjadi kekuatan murni dan kemudian diberikan ke tubuhnya? Dasar kolam. Xi Yan diam-diam memulihkan esensi yang dikonsumsi dan diam-diam mengamati pergerakan di permukaan kolam. Dia tidak tahu apakah laba-laba giok pisau putih akan kembali, atau apakah Mo Yanyu dan Kalu datang untuk berjaga-jaga, dia tetap saja saya memutuskan untuk diam di dasar kolam sebentar untuk memastikan tidak ada krisis sebelum berangkat. Inti sari mengalir perlahan di dalam tubuh, setelah berlatih beberapa saat, sebagian saripatinya telah pulih, dan indranya menjadi lebih peka. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh cantik tiba-tiba muncul di tepi pantai, berdiri di tepi batu sambil memandang sekeliling dengan penuh kebencian. Hati Xi Yan bergetar, dan dia diam-diam menyelam 3 meter lagi untuk memastikan bahwa Mo Yanyu di pantai tidak dapat melihatnya, dan kemudian diam-diam pindah ke dalam kolam. Xi Yan bergerak sangat lambat, takut terlalu banyak gerakan akan mengubah fluktuasi air kolam. Dia berkonsentrasi pada Xi Yan, yang tampak seperti ikan yang berenang di dasar kolam. Dia pertama kali berenang ke berbagai arah untuk sementara waktu, mengamati pergerakan di pantai dari berbagai sudut. Setelah memastikan bahwa hanya Mo Yanyu yang datang, dia perlahan menyelinap ke batu di kaki Mo Yanyu, menatap Mo Yanyu yang agak kabur di dasar kolam, ragu-ragu sejenak, dan Xi Yan bergerak menuju Mo Yanyu sedikit demi sedikit, mengambang di atas. Orang menyebalkan orang pembawa sial, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Mo Yanyu mengertakkan gigi peraknya dan diam-diam mengutuk di pantai, semakin marah saat dia memikirkannya. Wow, sesosok tiba-tiba muncul dari kolam di dekat kakinya. Mo Yanyu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan salah satu kakinya yang indah tiba-tiba dipeluk oleh seseorang, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar kolam. Bang! Perut bagian bawahnya yang lembut dipukul dengan keras, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Mo Yanyu tenggelam dengan cepat. Dia tidak menarik napas, tetapi menelan seteguk air, yang membuatnya tersedak hingga menangis. Ketika dia sadar, dia menemukan bahwa dia sedang dipeluk oleh kakinya yang indah dan diseret ke dasar kolam. Mo Yanyu menatap ke arah kolam dan segera menyadari bahwa dia secara tidak sengaja jatuh ke jalur Xi Yan. Ups! Mo Yanyu terkejut, dan tiba-tiba teringat bahwa dia tidak pandai air, dan dia tidak berani terlibat dengan Xi Yan saat ini. Dia menamparkan air dengan kedua tangannya dengan keras, dan kemudian melayang ke permukaan kolam membantah. Bisakah kamu melarikan diri? Xi Yan mencibir di dalam hatinya. Saat Mo Yanyu jatuh ke air, dia menilai Mo Yanyu pasti memiliki kualitas air yang buruk. Xi Yan menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Dengan satu tangan dengan kuat menggenggam kaki Mo Yanyu yang lurus dan mulus, Xi Yan menyeretnya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Dengan tangan bebas lainnya, dia mengepalkannya dengan keras dan memukul perut bagian bawah Mo Yanyu dengan keras, mengancam akan memukulnya. Bang! Pukulan lain mengenai perut bagian bawah Mo Yanyu. Xi Yan merasa perut bagian bawah Mo Yanyu yang semula montok dan lembut tanpa bekas lemak tiba-tiba menjadi sekeras batu besi. Meski panik, ia tetap melayang kokoh menuju permukaan kolam. Sebaliknya, Xi Yan sendirilah yang memukul, menyebabkan sedikit rasa sakit di tinjunya. Perlindungan tubuh esensi. Xi Yan segera menyadari bahwa Mo Yanyu sedang berjaga-jaga. Melihat dia menamparkan air dengan tangannya dan tubuhnya perlahan naik, pikiran dengan cepat terlintas di benak Xi Yan.
Hanya dalam 3 detik, Xi Yan punya ide baru. Mo Yanyu, yang melayang ke atas dengan seluruh kekuatannya, mencibir di dalam hatinya setelah menyadari bahwa perut bagian bawahnya tidak lagi dipukul. Berpikir dalam hati, saya akan melihat metode lain apa yang dapat Anda gunakan sekarang. Sebelum dia bisa bahagia, kecantikannya tiba-tiba menjadi pucat, dan wajahnya menjadi sangat marah dan jelek. Salah satu tangan Xi Yan masih melingkari erat kaki indahnya, namun tangan lainnya mulai bergerak kuat di lekukan pantatnya dan area berumput. Tubuh bagian bawahnya adalah tempat paling sensitif dan suci yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun dimainkan secara terbuka dan terbuka oleh Xi Yan, dan Mo Yanyu sangat malu hingga dia hampir ingin bunuh diri. Dia baru saja akan melawan Xi Yan sampai mati ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa celana sutra tipis di bagian bawah tubuhnya telah dilepas sepenuhnya. Bahkan celana dalam kecilnya robek, dan seluruh tubuh bagian bawahnya terkena pakaian besar Xi Yan tangan. Tanah suci indah yang belum pernah dilihat oleh manusia dilanggar begitu saja, dan Mo Yanyu tercengang. Jari yang tebal dan panjang tiba-tiba menembus celah di rumputnya. Tubuh halus Mo Yanyu terasa seperti dipukul dengan keras. Arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasa mengompol dan arus hangat mengalir keluar. Xi Yan juga gemetar, tapi itu bukan getaran kenikmatan, tapi tersengat listrik oleh petir yang mengalir keluar dari tubuh Mo Yanyu. Arus itu sepertinya meledak tiba-tiba setiap kali Mo Yanyu dilanggar kehilangan kekuatan. Mo Yanyu tiba-tiba merasakan tubuhnya rileks, dan kemudian dia menyadari bahwa Xi Yan telah melepaskan tangannya. Dia tiba-tiba terbangun, dan menamparkan air dengan seluruh kekuatannya dalam kesedihan dan kemarahan, dan tubuh halusnya akhirnya muncul dari kolam. Xi Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dari bawah, dan melihat kaki indah dengan batu giok gelap dan bunga putih menjuntai di atas kepalanya, lekuk pantatnya yang bersalju, dan rumput hijau di antara kedua kakinya. Tubuhnya mati rasa dan lemah, dan dia menyaksikan tanpa daya saat Mo Yanyu bergegas menuju batu di samping kolam, tapi dia tidak dapat melakukan apapun. Mo Yanyu dengan cepat datang ke batu di tepi pantai, meraih batu itu dengan satu tangan, api kebencian di matanya yang indah melonjak, dan gigi peraknya hendak digigit, binatang. Keluar. Mo Yanyu kehilangan celananya dan bagian bawah tubuhnya masih terendam air, ia tidak berani keluar dari air, ia hanya berteriak dengan kebencian sedalam laut, dengan petir melilit tangannya, siap menghabisi Xi Yan kapan saja. Jing Yuan perlahan mengalir ke seluruh tubuh. Setelah beberapa saat, rasa sakit dan mati rasa di tubuh Xi Yan jauh berkurang. Di kolam, Xi Yan menatap Mo Yanyu di samping bebatuan di pantai untuk sementara waktu, dan diam-diam menelan miliknya air liur. Saya pikir meskipun wanita ini sama kejamnya dengan kalajengking, penampilan dan sosoknya sungguh luar biasa dan indah. Melihat Mo Yanyu berjaga-jaga, Xi Yan tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menyeretnya ke dalam air. Wanita ini memiliki alam kultivasi bawaan dan memiliki roh bela diri petir, kemungkinan untuk berhasil lagi. Mo Yanyu berteriak di sini, mungkin Kalu dan para pejuang keluarga Mo akan segera menemukannya. Dan jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan pernah pergi. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Xi Yan tidak lagi ragu-ragu, berenang dari kolam ke sisi lain, dan mendarat di pantai di seberang Mo Yanyu. Dia mengangkat bagian bawah tubuhnya dan mau tidak mau memasang pakaian dan celananya untuk membuat tenda kecil. Dia mencibir pada Mo Yanyu di seberang kolam dan berkata dengan sinis, benda panas apa yang baru saja keluar dari tubuhmu itu. Kamu tidak tahu caranya, apakah kamu merasa senang dipermainkan olehku? Mo Yanyu terbuka dan tidak berani pergi ke darat. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya yang halus bergetar dan dia berteriak histeris, aku akan menghabisimu. Aku pasti akan menghabisimu. Aku bersumpah, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Xi Yan tampak dingin, jalang. Kamu telah dipermainkan olehku seperti ini, tapi menurutku kamu masih berani menikah. Kamu masih ingin menghabisiku. Hehe, maka bukan jariku yang masuk ke tubuhmu, tubuh lain kali. Di depan Mo Yanyu, Xi Yan mengeraskan tenda yang menggembung itu dengan keras, mencibir, dan terbang menjauh sebelum dia marah, menyelam ke semak-semak dan menghilang dalam sekejap mata. Mo Yanyu tersentak, dan sambaran petir keluar dari jari-jarinya. Namun, setelah 100 meter, mereka berubah menjadi percikan listrik dan perlahan menghilang. Terengah-engah, kebencian di mata giok gelapnya seperti sungai yang bergelombang, dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani bergerak karena bagian bawah tubuhnya. Setelah memastikan bahwa Xi Yan tidak akan kembali lagi, dia berenang. Pergi ke tengah kolam, ambil pakaian dan celana yang mengapung di atasnya, dan kenakan. Bukankah Nona mau mengejar orang? Kenapa kamu punya waktu untuk mandi di kolam? Begitu dia mengenakan pakaiannya dan pergi ke darat, Mo Yanyu mendengar suara suram Kalu. Dia berbalik dengan cepat dan melihat mata Kalu menyemburkan api, menatap tubuh indahnya yang melengkung yang basah kuyup seperti serigala lapar, terkejut di dalam hatinya. Mo Yanyu menahan amarah di dalam hatinya, mengertakkan gigi dan berkata, aku diseret ke dalam kolam oleh pencuri kecil orang pembawa sial itu. Oh, mata Kalu mula-mula menjelajahi tubuhnya dengan rakus,
lalu dia mengangguk dan berkata dengan ekspresi aneh, Nona Mo, kamu tidak terluka, kan? Tidak. Mo Yanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin, hanya saja aku tidak pandai air, jadi dia melarikan diri. Ke arah mana? Kalu mengerutkan kening dan berkata, anak ini memiliki tubuh yang aneh, dan dia bahkan tidak takut pada bubuk duangcang. Dia benar-benar budak obat yang baik. Aku tidak bisa membiarkan dia lepas dari tanganku. Aku akan segera mengejarnya. Hati Mo Yanyu penuh dengan kebencian, dan dia tidak ingin mengatakan apapun kepada Kalu, jadi dia segera mengejar Si Yan ke arah dia pergi. Begitu dia berbalik, Karu menatap punggungnya yang melengkung lagi, matanya yang dingin memikat seperti ular berbisa. Dia menatap tajam kenya yang semakin montok karena basah kuyup. Setelah tubuh indah Mo Yanyu benar-benar menghilang ke semak-semak, Kalu tertawa 2 kali, lalu dia mengejarnya seperti kilat. 10.